Suami dan keluarganya hampir buang aku di Jepang demi selingkuhannya. Mereka tak menyangka saat aku diam-diam merencanakan pembalasanku yang lebih kejam. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Senja itu, cahaya jingga keemasan menyelinap melalui jendela lebar ruang keluarga, melukis dinding dengan nuansa hangat yang kontras dengan dingin yang kurasakan dalam dadaku. Aku Tasha, berdiri termenung di hadapan lukisan abstrak besar yang menjadi pusat perhatian ruangan itu. Karya seni itu memiliki corak, sebuah ledakan warna emas, biru, dan merah yang seolah berbicara tentang passion dan kebebasan, adalah saksi bisu cinta kami di masa-masa awal. Reza dan aku memilihnya bersama-sama 10 tahun yang lalu, setelah berdebat kecil tentang makna di balik goresan catnya yang liar. Aku bilang lukisan itu menggambarkan semangat yang tak terbatas, sementara Reza dengan logika pengacaranya, bersikeras itu hanya tentang kekacauan yang indah. Akhirnya, kami sepakat bahwa itulah simbol pernikahan kami. Sebuah kanvas indah di mana kami akan menorehkan kisah kami sendiri, penuh warna, kadang tak terduga, namun selalu bersama. Kita akan seperti lukisan ini, Tasha, bisik Reza kala itu, tangannya erat menggenggam tanganku. Tak seorang pun, bahkan kita sendiri yang tahu bentuk akhirnya. Tapi selama kita bersama, hasilnya pasti akan indah. Kata-kata itu terngiang-ngiang di telingaku, terasa begitu ironis dan pedih sekarang. 8 tahun pernikahan kami telah terukir di atas kanvas itu. Aku yang rela meninggalkan karir cemerlangku di dunia arsitektur untuk mendukung impiannya membangun firma hukum. Aku yang mengurus segala kebutuhan rumah tangga, membiarkannya fokus pada karir. Aku yang selalu ada mendampingi setiap langkahnya, percaya bahwa kami sedang membangun mahakarya bersama-sama. Kini berdiri sendirian di ruangan yang semakin gelap, aku menyadari bahwa mungkin Reza dari dulu sudah melihat lukisan ini sebagai sebuah kekacauan. Sementara aku dengan kenaifanku bersikeras itu adalah sebuah harmoni. Tasha, kamu di mana? Suara Reza dari pintu depan menyentak lamunanku. Kudengar langkahnya yang mantap berjalan mendekat. Dengan cepat kusapu sudut mataku yang mulai basah sebelum menyalakan lampu ruangan. Di sini, jawabku berusaha membuat suaraku terdengar normal. Dia muncul di ambang pintu, masih mengenakan setelan jasnya yang rapi, wajahnya terlihat lelah namun tetap tampan seperti biasa. Ia meletakkan kopernya di sofa. Kok berdiri di sini sendirian dalam gelap? Tanyanya mendekatiku dan meletakkan tangan di pundakku. Sentuhannya yang dulu selalu menghangatkan kini terasa seperti sejumput es. Aku baru saja mengingat-ingat dulu waktu kita beli lukisan ini. Ucapku menatap kanvas itu lagi namun tidak sanggup menatap matanya. Reza menghela napas kecil. Ah, yang itu? Sudah lama sekali. Kamu tahu klienku hari ini Pak Handoko namanya. Dia bilang lukisan kita ini terlalu ramai untuk ruang tamu. Dia lebih suka sesuatu yang minimalis. Komentarnya menyakitkan. Bagaimana dia bisa begitu mudah merendahkan sesuatu yang dulu begitu berarti? Tapi kan ini bukan tentang selera dia, Res, ini tentang kita. Bisikku, suaraku sedikit bergetar. Dia memandangku sekilas lalu melepas dasinya. Sudah, jangan terlalu serius. Lagi pula itu kan cuma lukisan, bisa diganti kapan saja. Lalu sambil berjalan menuju dapur dia bertanya, makan malam sudah siap? Aku lapar sekali dan besok harus ke Surabaya pagi-pagi untuk konferensi. Konferensi di Surabaya, kata-kata itu menggantung di udara. Tiba-tiba seluruh tubuhku merasa dingin. Dia akan pergi lagi sama seperti beberapa bulan terakhir, selalu ada alasan konferensi, klien luar kota, dan urusan mendadak. Aku masak sop buntut kesukaanmu, kataku mengikuti dia ke dapur. Aku berusaha menepis perasaan tidak enak di hati. Berapa hari kamu di Surabaya? Lama, mungkin seminggu lebih. Urusannya sangat kompleks. Jawabnya singkat sambil membuka kulkas dan mengambil air mineral. Dia tidak menatapku. Seminggu? Itu lama sekali, bisa tidak aku ikut? Sudah lama kita tidak pergi bersama. Usulku berharap ada sedikit cahaya di matanya. Dia malah terlihat terganggu. Jangan merepotkan, Tas. Ini urusan kerja, bukan liburan, kamu di rumah saja. Lagi pula, siapa yang akan urus ini itu di sini? Aku diam. Benar juga, selama ini dialah yang selalu urus ini itu.
di luar. Sementara aku yang urus ini itu, di dalam rumah dunia kami sudah terpisah jauh dan aku baru menyadarinya sekarang. Setelah makan malam yang berlangsung dalam kesunyian, Reza langsung masuk ke kamar mandi. Dia bilang masih harus menyiapkan presentasi. Ponselnya tertinggal di atas meja makan dan terus bergetar. Sebuah firasat buruk menggelitiku, aku tidak pernah memeriksa ponselnya. Percaya, itu adalah pondasi hubungan kami, tapi malam ini rasa percaya itu retak, dan celah itu menganga lebar memanggil-manggiku. Dengan hati berdebar-debar kuambil ponselnya. Tidak terkunci dan di sana di layar utama sebuah notifikasi dari WhatsApp bersinar. Lisa, klien penting. Sayang, flight kita ke Tokyo besok jam 10 pagi, jangan sampai ketiduran ya. Aku sudah tidak sabar menikmati onsen berdua sama kamu, dan jangan lupa alasan buat si bosmu di rumah. Wajah dengan sebelah mata mengedip. Tokyo bukan Surabaya. Onsen bukan konferensi. Si bosmu di rumah itu aku. Dunia seakan berhenti berputar. Suara air dari kamar mandi seakan meredam digantikan oleh deru debar di telingaku sendiri. Tanganku gemetar memegang ponsel itu. Sepotong logam dan kaca yang tiba-tiba menjadi bukti paling nyata dari kehancuran mahakarya yang selama ini kupikir kami lukis bersama. Lukisan indah itu ternyata hanya ilusi, yang ada hanyalah coretan-coretan kebohongan dan pengkhianatan, dan kini warnanya luntur menyisakan kanvas yang kosong dan hampa. Air mata akhirnya menetes menghangatkan pipiku yang dingin. Ini bukan lagi tentang retak, ini tentang kehancuran total. Ponsel Reza terasa berat bagai bongkahan batu di tanganku yang gemetar. Notifikasi dari Lisa itu masih terpampang nyata. Kata-katanya seperti pisau berkarat yang menyobek setiap serat keyakinan yang masih tersisa di hatiku. Tokyo, onsen, si bosmu di rumah. Kalimat-kalimat itu berputar-putar di kepalaku menciptakan pusaran rasa sakit, kemarahan, dan ketidakpercayaan yang hampir membuatku tersungkur. Dia sedang di kamar mandi. Bisikku pada diri sendiri, suaraku parau. Dia tidak akan tahu. Naluri untuk bertahan, untuk mencari kebenaran, betapapun pahitnya, mengalahkan segala prinsip tentang privasi dan kepercayaan yang selama ini kujunjung tinggi. Dengan jari yang kaku, kubuka aplikasi WhatsApp-nya. Percakapan mereka ada di paling atas dan disematkan seolah-olah hubungan terlarang ini adalah hal terpenting dalam hidup Reza sekarang. Aku menggulir ke atas, setiap baris pesan adalah siksaan baru. Lisa, 3 hari yang lalu, hotel di Kyoto sudah dikonfirmasi, aku pilih yang ada private open air bath. Kamu janji mau pijitin aku setelah seharian jalan. Reza, iya sayang. Pasti, dan udah aku cancel meeting palsu di Surabaya itu. Tasya gampang dibohongin. Napasku tersedak. Gampang dibohongin. Betapa mudahnya dia mempermainkanku, betapa hinanya aku di matanya. Kubaca lebih jauh, melihat rencana-rencana mereka yang dibahas dengan detail. Penerbangan, restoran, tempat wisata yang bahkan belum pernah kami kunjungi, dan di sela-sela percakapan mesra mereka ada keluhanku yang dia abaikan. Pesanku yang dia balas dengan singkat dan dingin. Aku seperti hantu dalam kehidupan suamiku sendiri. Tiba-tiba obrolan mereka berhenti pada sebuah foto. Lisa mengirim sebuah foto ketika mereka berdua berada di sebuah bar. Pipinya merona. Mata Reza yang memandangnya dengan kerinduan yang tak pernah lagi kulihat diarahkan padaku. Di bawah foto itu Lisa menulis, "Our little secret," memberikan ciuman. "Jangan lupa hapus histori kita ya sayang." Hapus histori. Pikiran itu menyambar seperti petir dengan jantung berdebar kencang. Kubuka aplikasi galeri di ponselnya, sebagian besar foto biasa, foto kerja, screenshot, beberapa foto kami yang sudah lama, tapi ada satu folder tersembunyi dan dikunci dengan kata sandi. Hatiku berdesir, aku mencoba membukanya dengan tanggal lahir Reza salah, tanggal lahirku salah. Lalu dengan perasaan getir aku mencoba tanggal lahir Ibu Sari, wanita yang selama ini kupanggil Ibu, dan kukira mencintaiku seperti anak sendiri. Tap. Folder itu terbuka seketika. Seluruh udara di paru-paru seolah menghilang. Di depanku terbentang sebuah kronologi pengkhianatan yang begitu teliti dan terencana. Puluhan, bahkan mungkin ratusan foto tersusun rapi seperti album kenangan mereka yang terkutuk. Ada foto mereka berdua di depan menara Tokyo tersenyum lebar dengan Reza memeluk bahu Lisa dengan poses yang dulu hanya ia tunjukkan padaku. Ada foto mereka di kuil Fushimi Inari berjalan berpegangan tangan di antara gerbang torii yang berwarna merah menyala, tempat yang selalu kuidamkan untuk dikunjungi bersamanya. Ada foto candid Lisa tertawa di sebuah restoran sushi mewah dengan Reza di latar belakang yang memandangnya dengan tatapan penuh kekaguman.
Tapi yang paling menghancurkan adalah foto-foto di onsen. Beberapa di antaranya adalah foto mesra di dalam air panas dengan pemandangan gunung salju di belakangnya. Wajah mereka basah dan merah oleh uap air. Mata mereka berbinar-binar. Yang paling membuatku ingin muntah adalah sebuah foto di mana Lisa menempelkan pipinya ke pipi Reza, tangannya merangkul lehernya, dan kedua mata mereka tertutup seakan menikmati momen itu dengan sangat sempurna. Foto itu diambil dengan timer seolah mereka ingin mengabadikan kebahagiaan terlarang mereka dengan sangat sempurna. "Tasya, kamu masih di luar." Suara Reza dari balik pintu kamar mandi membuatku nyaris menjerit kaget. Airnya sudah berhenti, dia hampir selesai. Aku di dapur bersih-bersih." Teriakku berusaha membuat suara tetap normal sambil mataku masih tertancap pada foto-foto yang menghancurkan itu. Tanganku gemetar tak terkendali. Dengan panik kuhapus jejak bahwa aku telah membuka aplikasi-aplikasi itu, kubuat ponselnya kembali ke kondisi semula. Lalu kutaruh kembali di atas meja makan persis di tempat dia meninggalkannya. Aku bergegas ke wastafel dapur dan mulai membasahi piring-piring kotor, berusaha terlihat sibuk, tapi yang kulihat bukanlah noda makanan di piring melainkan bayangan Reza dan Lisa yang tertawa bahagia di onsen Jepang. Yang kudengar bukanlah air keran melainkan gemuruh amarah dan rasa sakit yang memekakan telinga di kepalaku sendiri. Dia keluar dari kamar mandi hanya mengenakan handuk, rambutnya masih basah. Dia langsung mengambil ponselnya, memeriksanya dengan cepat. Apakah dia merasa bersalah? Ataukah dia hanya memastikan, rahasia kecil, mereka masih aman? "Kamu kenapa? Wajahmu pucat," ucapnya, matanya menyipit sedikit. Aku menarik napas dalam-dalam, memutar tubuhku untuk menghadapnya. Segala kebohongan, segala kepura-puraan, harus kumainkan sekarang. Aku harus menjadi aktris terbaik dalam hidupku sendiri. "Ah, tidak apa-apa, cuma agak pusing sedikit," kataku memaksakan senyum tipis. "Kamu sudah siapkan semuanya untuk konferensi di Surabaya besok?" Dia hanya mengangguk, matanya kembali ke ponselnya, dan jempolnya sudah mulai mengetik balasan untuk seseorang. "Iya sudah. Nanti malam aku masih harus telepon dulu sama tim di Surabaya, kamu tidur duluan saja." Telepon dengan tim di Surabaya. Kata-katanya yang dulu selalu kupercaya, kini terasa seperti ludah di wajahku. Aku tahu dia akan telepon dengan Lisa-nya, membahas detail terakhir liburan bisnis mereka. "Baiklah," jawabku lembut, berbalik kembali ke wastafel. Aku tidak sanggup lagi memandang wajahnya. Setiap garis wajah yang dulu kucintai kini terdistorsi oleh bayangan pengkhianatannya. "Selamat jalan ya. Hati-hati di Surabaya." Aku menyebut nama kota itu dengan sengaja, seolah mengucapkan sebuah kutukan. Dia hanya melambaikan tangan tanpa melihat. Sudah asyik dengan pesannya. Saat aku berdiri sendirian di dapur, tangan berair dan dingin, aku menyadari sesuatu yang fundamental telah berubah. Aku bukan lagi Tasya yang percaya, yang naif, yang mengira mahakarya cintanya sempurna. Aku sekarang adalah seorang arkeolog yang baru saja menemukan reruntuhan sebuah peradaban yang ternyata dibangun di atas puing-puing kebohongan, dan di antara puing-puing itu, tumbuh sebuah benih baru yang gelap dan beracun, yaitu benih balas dendam. Mereka pikir mereka memiliki rahasia kecil yang indah, tapi aku sekarang memiliki rahasia yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya. Aku tahu segalanya, dan pengetahuan itu akan menjadi senjataku. 10 hari di mana suamiku berkonferensi di Surabaya. 10 malam aku berbaring di tempat tidur kami yang tiba-tiba terasa sangat luas dan dingin. Memandangi langit-langit sementara bayangan Reza dan Lisa di onsen Jepang berputar-putar di benakku seperti film yang diputar berulang. Setiap hari, aku harus memainkan peran istri yang merindukan suami. Setiap telepon darinya yang selalu singkat dan terburu-buru harus kujawab dengan suara manis dan penuh kerinduan palsu. "Iya, sayang, kamu kangen juga? Di sini sepi sekali, hati-hati di sana ya. Jangan lupa makan yang teratur." Kata-kata itu terasa seperti lumpur di lidahku, tapi aku telan juga demi rencana yang lebih besar. Kunci berputar di pintu depan pada suatu sore. Aku tahu itu dia. Aku telah mempersiapkan diri untuk momen ini. Aku duduk di sofa memegang erat ponselku seolah-olah itu adalah tameng. Reza masuk. Terlihat lebih segar daripada seharusnya setelah konferensi yang melelahkan. Dia tersenyum. Senyum lebar yang dulu membuatku meleleh, tapi sekarang hanya membuatku mual. "Tas. Aku pulang," serunya sambil meletakkan koper dan sebuah tas kertas berisi oleh-oleh. Aku tidak berdiri untuk menyambutnya. Aku hanya menatapnya. Dingin.
Dapat apa saja di Surabaya? Tanyaku, menekankan nama kota itu. Dia yang sedang membuka koper sedikit terhenti. Ah, biasa meeting, presentasi, meeting lagi capek, tapi berhasil. Dia kemudian mengeluarkan sebuah kaos bergambar Suramadu dari tasnya. Nih, oleh-oleh buat kamu. Aku memandang kaos murahan itu adalah bukti kebohongannya yang begitu telanjang. Dia bahkan tidak cukup menghargaiku untuk membeli oleh-oleh yang meyakinkan atau mungkin, dalam kepercayaan dirinya yang arogan, dia pikir aku terlalu bodoh untuk mengetahuinya. Aku mengambil ponselku, jari-jariku tidak lagi gemetar, yang ada hanyalah ketenangan beku sebelum badai. Kubuka screenshot percakapan WhatsApp Lisa yang kuambil malam dia berangkat dan kusodorkan padanya. Kamu bisa jelaskan ini, Reza? Suaraku datar tanpa emosi. Wajahnya berubah, darah mengalir pergi dari kulitnya, meninggalkan warna pucat abu-abu, matanya membelalak, bergerak cepat antara ponselku dan wajahku. Aroma keyakinan diri yang tadi menyelimutinya menguap dalam sekejap. Thea Tasha, ini bukan. Dia gagap tangannya meraih ponselnya seolah itu bisa menyelamatkannya. Bukan apa, Reza? Kataku, masih dengan nada yang sama datar. Bukan kamu yang berencana pergi ke Tokyo? Bukan kamu yang janji mau memijiti Lisa di private open air bath? Bukan kamu yang bilang aku ini gampang dibohongin? Setiap pertanyaannya adalah pukulan untuknya. Dia mundur selangkah seperti tersandung oleh beratnya kebenaran. Dengarkan, Tasha, kamu tidak mengerti. Suaranya tiba-tiba meninggi, berubah dari panik menjadi defensif. Bahkan marah ini adalah taktiknya saat terkepung, serang balik. Lisa itu, dia adalah klien terpentingku. Dia yang membawa 40% pendapatan firma tahun ini. Hubungan baik dengan dia itu krusial untuk bisnis kita, untuk masa depan kita. Dia melangkah mendekat mencoba meyakinkan, tapi matanya masih liar. Apa yang kamu harapkan dariku? Mengacaukan segalanya hanya karena kamu cemburu buta. Aku berdiri, badanku yang lebih pendek darinya tiba-tiba terasa menjulang. Kemarahan yang kusimpan selama 10 hari akhirnya menemukan suaranya, tapi tidak dalam bentuk teriakan namun dalam bentuk desisan dingin yang mematikan. Hubungan baik? Suaraku mendesis. Apakah hubungan baik perlu berpegangan tangan di kuil Fushimi Inari, Reza? Apakah hubungan baik perlu berciuman di onsen dengan pemandangan gunung salju? Jelaskan padaku, sebagai seorang pengacara, definisi hubungan baik macam apa itu? Karena dari sudut pandangku sebagai seorang istri itu namanya perselingkuhan. Dia terpojok. Argumen bisnisnya runtuh, dia menghempaskan tangannya ke udara. Frustasi. Kamu tidak akan pernah mengerti tekanan yang kuhadapi. Kamu di sini, hidup nyaman di rumah. Sementara aku yang harus membanting tulang di luar. Dia, Lisa, dia mengerti duniaku. Dia ada di level yang sama. Kata-katanya itu lebih dari segalanya yang melukai. Mereka dengan kejam meremehkan segala pengorbananku, segala dukunganku, segala cintaku yang kupersembahkan untuknya dan dunianya nyaman. Aku tertawa getir yang hampir tidak mengenal suara. Aku meninggalkan karir arsitekturku untukmu, Reza. Aku yang mengurus segala sesuatu di rumah agar kamu bisa fokus. Aku yang mendengarkan semua keluh kesahmu tentang klien dan firma. Dan balasannya? Kamu berselingkuh dengan wanita lain. Dan orang tuamu sendiri membantu menutupinya. Ibu Sari tahu, bukan? Dia yang memberimu alibi. Sekarang dia benar-benar terpojok. Ekspresinya mengatakan segalanya. Dia tidak menyangka aku tahu sebanyak ini. Ini gila. Ibu tidak terlibat dalam ini, bentaknya, tapi suaranya goyah. Jangan membohongiku lagi, hardikku. Suaraku akhirnya meninggi, pecah oleh pengkhianatan berlapis itu. Aku mendengarnya sendiri. Dia memberitahumu untuk hati-hati dan jangan sampai ketahuan. Dia diam, nafasnya tersengal-sengal. Dia memandangiku seolah melihat orang asing, dan memang pada saat itu kami adalah orang asing. Dua musuh yang berdiri di reruntuhan pernikahan mereka. Jadi, apa sekarang? Akhirnya dia bertanya, suaranya lesu. Kamu mau cerai? Pertanyaan itu menggantung di antara kami. Aku belum siap. Aku belum balas dendam. Balas dendamku belum dimulai. Ini baru pembukanya. Aku belum tahu apa yang aku inginkan.
Reza, kataku, suaraku kembali tenang namun mengandung bahaya yang tak terkatakan. Tapi yang aku tahu kamu telah menghancurkan segalanya dan kamu, serta orang-orang yang membantumu, akan melihat konsekuensinya. Aku memunguti kaos, Suramadu, itu dari lantai. Simpan. Oleh-oleh MU untuk Lisa. Mungkin dia lebih menghargai kebohonganmu daripada aku. Aku berbalik dan meninggalkannya sendirian di ruang tamu. Aku berjalan menuju kamar tapi bukan untuk menangis. Aku berjalan dengan punggung tegak, mata kering, dan hati yang telah berubah menjadi batu. Konfrontasi ini bukanlah akhir, ini adalah deklarasi perang, dan dalam perang, emosi adalah kelemahan. Aku telah menunjukkan kemarahanku dan itu cukup, sekarang waktunya untuk berstrategi. Ia berpikir ini adalah tentang cinta yang hilang dan kepercayaan yang hancur ya. Dia salah, ini adalah tentang pembalasan. Dan pembalasan adalah sebuah seni yang akan kutunjukkan kepadanya. Keesokan harinya setelah konfrontasi dengan Reza, rumah kami berubah menjadi medan perang yang sunyi. Udara terasa padat oleh segala hal yang tidak terucapkan. Reza menghindariku pergi pagi-pagi sekali dan pulang larut malam. Mungkin lebih untuk menghindari tatapanku yang menuntut jawaban daripada karena benar-benar sibuk kerja. Aku sendiri menghabiskan hari dengan berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain. Seperti hantu yang mengitari reruntuhan kehidupannya sendiri, setiap sudut rumah membangkitkan kenangan yang sekarang terasa seperti olok-olokan foto pernikahan kami di atas perapian, hadiah-hadiah kecil yang dulu dia bawakan pulang, bahkan bau parfumnya yang masih tersisa di bantal. Aku merasa seperti tenggelam dalam kenangan-kenangan manis, namun kemarahan yang kemarin membara mulai digantikan oleh rasa sakit yang tumpul dan dalam. Kebencian terhadap Reza dan Lisa adalah satu hal yang sama, tapi rasa dikhianati oleh Ibu Sari adalah luka yang berbeda sama sekali. Dialah yang kupanggil Ibu selama 8 tahun ini. Dialah yang selalu memelukku dan berkata, "Kamu sudah seperti anak kandung ibu sendiri." Air mata akhirnya menetes, panas dan pahit, mengalir di pipiku yang dingin. Hari itu, Reza mengumumkan bahwa dia harus bepergian keluar kota lagi untuk urusan klien selama beberapa hari. Senyumku tidak goyah sedikit pun saat mengangguk dan berkata, "Baik, hati-hati di jalan, sayang." Tapi di dalam, radarku menyala. Ini terlalu cepat, liburan Jepang mereka baru saja berlalu. Apakah dia sudah merencanakan petualangan lain dengan Lisa? Keesokan paginya setelah Reza pergi dengan koper yang sama yang dibawanya ke Surabaya, rasa kesepian dan kecurigaanku memuncak. Aku merasa seperti tikus dalam labirin, berputar-putar tanpa arah. Aku butuh konfirmasi, aku butuh mendengar kebenaran langsung dari sumbernya, betapapun sakitnya. Dengan hati berdebar-debar aku menyetir ke rumah mertua. Aku tidak memberitahu sebelumnya. Aku ingin menangkap mereka dalam keadaan yang tidak bersiap. Mungkin, hanya mungkin, aku bisa mendengar sesuatu yang selama ini mereka sembunyikan. Saat sampai di depan rumah mereka yang besar dan anggun, kulihat mobil Bapak Tono tidak ada. Bagus, hanya Ibu Sari yang ada di rumah. Aku menekan bel dan seperti yang kuharap Ibu Sari sendiri yang membukakan pintu. Wajahnya menunjukkan keheranan yang samar. "Tasya? Nak, tidak bilang-bilang mau datang. Ada apa?" tanyanya sambil mempersilakan aku masuk. "Aku hanya ingin berkunjung saja, Bu. Sedang kesepian di rumah," jawabku, berusaha terlihat rapuh dan membutuhkan. Reza pergi lagi. Ibu Sari menghela napas simpatik. "Iya, Ibu tahu. Dia bilang ada urusan klien yang mendadak. Sudah, jangan sedih. Mari Ibu buatkan teh." Dia membimbingku ke ruang keluarga lalu pergi ke dapur. Saat itulah, telepon rumah di meja samping sofa berdering. Aku hampir tidak memperhatikannya sampai Ibu Sari berteriak dari dapur. "Tasya, tolong angkatkan ya, sayang." Ibu tangannya basah. Tanpa pikir panjang, aku mengangkat gagang telepon itu. "Halo." Tapi yang terdengar bukanlah suara si penelepon itu, adalah suara Ibu Sari sendiri, yang berbicara melalui speakerphone dari telepon nirkabel yang dibawanya di dapur. Rupanya dia tidak sengaja menekan tombol speaker dan suara di seberang sana adalah suara yang sangat familiar bagiku. Suara yang selama ini ku kenal sebagai suara kekasih, suami, dan pengkhianat. "Bu?" Itu suara Tasya. Suara Reza terdengar samar. Ibu Sari yang tidak menyadari aku bisa mendengar semuanya menjawab, "Iya, dia ada di sini. Tadi datang mendadak. Kenapa sayang? Kamu dan Lisa sudah sampai di Osaka." Dunia berhenti, kakiku terpaku di lantai, tanganku mencengkeram gagang telepon begitu kencang sampai-sampai buku-buku jariku memutih. Osaka, bukan kota lain.
Osaka itu di Jepang. Sudah Bu. Baru check-in di hotel, kamarnya bagus. Ada pemandangan kota dan Lisa suka sekali. Jawab Reza, suaranya rileks bahkan bahagia. Baguslah, hati-hati ya sayang. Jangan sampai Tasya tahu ibu di sini akan bantu alibiin kamu. Bilang saja kamu ada meeting penting di Bandung kali ya, bukan Surabaya lagi itu saja. Oke Bu. Makasih ya ibu, memang yang terbaik. Oh iya, tolong jaga Tasya ya, dia akhir-akhir ini agak sensitif. Sensitif? Aku berdiri di sana dan mendengar suamiku dan ibunya membicarakanku seperti membicarakan barang yang merepotkan. Mendengar mereka dengan mudahnya merancang kebohongan baru, meeting di Bandung, mereka bahkan tidak cukup kreatif. Iya, ibu tahu, tenang saja. Nikmati waktu kamu sama Lisa. Dia kan juga lagi ulang tahun, ya? Selamatkan dari ibu. Baik Bu, sampai jumpa nanti. Bye, sayang, hati-hati. Kudengar bunyi klik dari dapur menandakan Ibu Sari mematikan teleponnya. Aku masih berdiri seperti patung, gagang telepon masih menempel di telinga. Meski sekarang hanya menyisakan nada sambung, getaran nada itu seakan menyetrum seluruh tubuhku. Tasya, tadi siapa sayang? Tanya Ibu Sari dari dapur. Suaranya cerah, tidak sadar bahwa neraka sedang berkecamuk di ruang sebelah. Dengan usaha yang sangat berat kuletakkan gagang telepon itu kembali ke tempatnya. Suaraku serak saat berusaha menjawab. Salah sambung Bu. Aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama, aku merasa akan muntah atau menjerit. Atau keduanya. Ibu, maaf, aku tiba-tiba ingat ada janji dengan Clara, aku harus pergi. Kataku berjalan cepat ke arah pintu sebelum Ibu Sari keluar dari dapur. Dia muncul dengan wajah penuh tanya, membawa 2 cangkir teh. Loh, tapi tehnya sudah ready, Nak. Maaf Bu, benar-benar urgent, lain kali saja ya. Ucapku, hampir tidak mampu menatap matanya yang penuh kepalsuan itu. Aku membuka pintu dan nyaris berlari keluar, meninggalkannya berdiri terpana dengan 2 cangkir teh yang masih mengepul. Di dalam mobil, aku tidak langsung menyetir. Aku hanya duduk gemetaran sambil menatap lurus ke depan. Kebenaran yang kudengar dengan telingaku sendiri itu lebih menyakitkan dan lebih menghancurkan daripada sekadar melihat pesan atau foto. Mendengar nada suara mereka santai, akrab, kompak seperti sebuah tim yang solid yang berbagi rahasia kotor. Ibu Sari bukan hanya tahu dia adalah dalangnya. Dia yang memberikan alibi yang menenangkan Reza yang dengan mudahnya mengucapkan, "Selamat ulang tahun," untuk wanita yang menghancurkan rumah tangga anaknya sendiri. Air mata tidak datang, yang ada adalah rasa dingin yang membeku di seluruh tubuhku, diikuti oleh gelombang kemarahan yang begitu murni dan tajam sehingga hampir terasa menyenangkan. Mereka pikir mereka pintar dan mereka pikir aku adalah orang bodoh yang mudah dimanipulasi, istri yang sensitif, yang perlu dijaga. Pelajaran hari ini mahal harganya, tapi akhirnya aku melihat peta pertempuran dengan jelas. Reza adalah musuh, Lisa adalah musuh, Tono dan Sari adalah musuh, tidak ada sekutu dan tidak ada tempat berlindung. Aku menyalakan mesin mobil, wajahku di kaca spion terlihat pucat tapi matanya berbinar dengan tekad yang baru. Sandiwara mereka telah usai sekarang. Giliranku untuk naik panggung dan pertunjukan yang akan kubawakan bukanlah drama air mata, melainkan sebuah tragedi di mana mereka semua akan menjadi pemain yang terjebak dalam jebakan mereka sendiri. Mereka memberikan alibi untuk perjalanan ke Osaka. Aku akan memastikan perjalanan itu adalah awal dari perjalanan mereka menuju kehancuran. 2 hari setelah insiden telepon yang membuka mataku, Reza pulang dari perjalanan bisnisnya. Aku mendengar kopernya diseret di teras, lalu kunci berputar di pintu. Saat itulah, di depan cermin panjang di lorong, aku melakukan pemanasan terakhir untuk peranku. Aku menarik napas dalam-dalam, menghembuskannya perlahan, dan secara sadar merilekskan setiap otot di wajahku yang cenderung tegang. Aku mempraktikkan senyuman yang kupelajari selama 2 hari ini, bukan senyum lebar yang tidak wajar, melainkan senyum kecil yang lembut, hampir pemalu, dengan sedikit kesedihan di sudut mata. Itu adalah ekspresi seorang istri yang terluka tetapi berusaha memaafkan. Seorang wanita yang rapuh tetapi masih memiliki harapan. Itu adalah senyum yang sempurna. Pintu terbuka. Reza masuk terlihat lebih lelah dari biasanya. Mungkin karena jet lag dari Osaka, dia melepas sepatunya tanpa semangat. Tas, gumamnya, hampir tidak menatapku. Reza, sambutku dengan suara yang sengaja kubuat lembut dan agak bergetar. Aku melangkah mendekat, berhenti pada jarak yang aman. Tidak terlalu dekat hingga terlihat palsu dan tidak terlalu jauh hingga terlihat dingin. Kamu pulang.
Dia akhirnya menatapku dan kulihat kejutan samar di matanya. Dia mungkin mengharapkan air mata, kemarahan, atau paling tidak, kesunyian yang membeku. Bukan ini, bukan keramahan yang tenang ini. Iya, jawabnya, hati-hati. Apa, kamu baik-baik saja? Aku mengangguk, sambil menundukkan kepala sebentar berpura-pura mengumpulkan keberanian. Aku sudah banyak berpikir selama kamu pergi. Aku menatapnya lagi, membiarkan mataku sedikit berkaca-kaca, sebuah trik yang kukuasai dengan memikirkan kenangan indah kami yang sudah mati. Aku marah, sangat marah dan sangat sakit hati. Kusediakan jeda membiarkan kata-kata itu meresap. Tapi, aku juga tidak ingin kita berakhir seperti ini. 8 tahun, Reza itu waktu yang tidak sebentar. Wajahnya menunjukkan berbagai emosi, rasa bersalah, kelegaan, dan kebingungan. Aku juga tidak menginginkan ini, Tasya. Aku tahu aku sudah bersalah. Kita butuh waktu untuk menyembuhkan ini, kataku, masih dengan suara lembut. Mungkin kita bisa mulai dari hal kecil. Aku tidak akan menuntut penjelasan lagi untuk saat ini, tapi tolong, jangan bohongi aku lagi jika kamu harus bertemu Lisa untuk urusan kerja. Katakan saja dan jangan buat alibi. Ini adalah langkah berisiko tapi diperlukan. Aku harus memberinya rasa aman yang palsu, membuatnya percaya bahwa aku sedang dalam proses menerima kenyataan. Reza terlihat benar-benar terkejut, matanya membesar. Kamu serius? Aku mengangguk, memaksakan senyum getir lainnya. Tidak ada jaminan kita bisa kembali seperti dulu, tapi aku mau mencoba untuk kita. Kata-kata itu terasa seperti kaca di kerongkonganku, tapi kuucapkan juga. Dia menghela napas panjang, bahunya yang tegang seakan sedikit kendur. Terima kasih, Tasya. Aku berjanji akan lebih jujur. Aku tahu itu janji kosong, tapi itu yang diinginkannya, sebuah jalan mudah keluar dari kekacauan yang diciptakannya. Aku sudah memanaskan air untuk mandi dan ada makan malam di meja jika kamu lapar, kataku sebelum berbalik dan berjalan ke dapur, meninggalkannya berdiri terpana di lorong. Di balik pintu dapur, senyum palsuku langsung menghilang digantikan oleh raut dingin yang mematikan. Tanganku tidak gemetar, napasku tetap teratur. Adegan tadi adalah sebuah pertunjukan, dan aku adalah pemeran utamanya. Dia memakannya, dia benar-benar percaya bahwa aku, Tasya yang baik dan penurut, sedang berusaha memaafkannya. Malam itu, saat Reza tertidur pulas di sampingku, tidur yang nyenyak karena beban rahasianya dengan Lisa sudah tidak perlu disembunyikan lagi. Aku bangkit dan berjalan menuju ruang kerja kecil yang jarang kupakai. Di sanalah, di balik tumpukan buku arsitektur lamaku, tersembunyi sebuah notebook baru, sampulnya hitam polos dan tidak mencolok. Kubuka buku itu di halaman pertama. Tertulis dengan rapi proyek kehancuran, di bawahnya kutunggalkan poin-poin yang sudah kukumpulkan. Reza Plisa, liburan Jepang, screenshot chat, foto-foto dari galeri rahasia, sudah di backup, bukti tiket dan hotel, perlu konfirmasi lebih lanjut, keterlibatan Ibu Sari, rekaman mental percakapan telepon Osaka, perlu dicari cara untuk merekam secara fisik next time. Dokumen firma hukum Reza, file-file dari tabletnya, sudah di backup di cloud pribadi. Butuh analisis lebih mendalam untuk menemukan pelanggaran yang bisa dijadikan senjata. Masalah keuangan Tono, informasi dari obrolan dengan Ibu Sari tentang utang dan penjualan perhiasan, perlu dikonfirmasi dan dicari bukti dokumen. Aku menatap daftar itu lama. Ini baru awal. Aku butuh lebih banyak senjata. Aku butuh uang, aku butuh koneksi, dan yang paling penting, aku butuh kesabaran. Kuhabiskan sisa malam itu dengan merencanakan langkah selanjutnya. Aku akan menghubungi Clara, tidak hanya untuk proyek desain villa, tapi juga untuk menggali informasi. Suaminya bekerja di bank, mungkin dia tahu sesuatu tentang utang Bapak Tono. Aku akan mulai memperbaiki hubungan dengan mertuaku, mengunjungi mereka lebih sering, menjadi pendengar yang baik untuk setiap keluhan mereka. Setiap informasi adalah amunisi. Saat fajar menyingsing, aku menutup notebook hitamku dan menyembunyikannya kembali. Aku kembali ke kamar, melihat tubuh Reza yang terlelap. Tidak ada lagi rasa sakit atau rindu, yang ada hanyalah rasa dingin yang membeku dan sebuah tekad yang tak tergoyahkan. Mereka pikir mereka telah memenangkan permainan. Mereka pikir dengan kebohongan dan sandiwara, mereka bisa melanjutkan hidup mereka yang sempurna, sementara aku menderita dalam diam. Mereka salah besar. Mereka baru saja membangunkan seekor naga yang selama ini tertidur di balik wujud seorang istri yang penurut. Senyum palsuku adalah kabut yang menutupi niatku yang sebenarnya.
Keramahanku adalah umpan untuk menjebak mereka. Perang telah diumumkan dan balas dendamku akan kutata dengan sabar, elegan, dan mematikan. Mereka akan hancur bukan oleh teriakan atau kekerasan, tapi oleh tangan yang mereka pikir lemah, oleh pikiran yang mereka remehkan, dan oleh kebenaran yang mereka kira berhasil mereka kubur. Pagi itu, setelah Reza pergi kerja, dengan langkah yang entah mengapa terasa lebih ringan mungkin karena ilusi bahwa istrinya mulai mengerti, aku berdiri lama di depan lemari pakaianku. Aku melewati deretan blus lembut dan cardigan yang menjadi seragam harianku sebagai ibu rumah tangga. Mataku tertuju pada sebuah setelan jas wanita berwarna navy, elegan dan tajam, yang teronggok di bagian paling belakang. Aku membelinya dulu untuk presentasi tesis masterku, dan belum pernah kupakai lagi sejak memutuskan berhenti berkarir untuk mendukung Reza. Dengan tangan yang sedikit gemetar bukan karena ragu, tapi karena emosi yang tertahan aku mengeluarkan setelan itu, aku juga menemukan sepatu hak tinggi yang dulu membuatku merasa seperti sang penakluk dunia. Hari ini aku bukan lagi Tasya si istri yang penurut. Hari ini aku akan menjadi Tasya sang arsitek lagi. Setelah berdandan rapi di depan cermin, wajahku yang tulus kini dibalut riasan profesional yang membuat tatapanku terlihat lebih tajam. Aku mengambil ponsel dan menghubungi Clara. Suaranya yang energik langsung memecah kesunyian. "Tasya, long time no hear. Apa kabar?" sambutnya riang. "Clara, aku baik. Aku butuh bantuanmu," kataku, berusaha menjaga suara tetap stabil. "Bantuan? Anything for you. Kamu tahu kan, dulu kita partner terbaik. Apakah tawaranmu untuk mendesain villa Pak Hendra masih berlaku?" Tanyaku langsung ke pokok permasalahan. Di seberang telepon, Clara terdiam sebentar, terkejut. "Masih. Tapi Tasya, kamu serius? Selama ini kamu, Imin, kamu kan sudah lama." "Berhenti?" Aku menyelesaikan kalimatnya. "Iya Clara, tapi sekarang aku ingin kembali. Aku butuh proyek itu, bukan hanya untuk uang, tapi untuk diriku sendiri." Clara sepertinya menangkap sesuatu dalam nadaku. Suaranya menjadi lebih serius dan penuh dukungan. "Tentu saja. Aku akan atur pertemuan dengan Pak Hendra besok. Dia orang yang baik tapi sangat detail. Kamu siap?" "Lebih dari siap," jawabku. "Yakin?" "Email aku briefnya. Aku akan buat preliminary konsep sebelum pertemuan besok." "Wah, semangat sekali. Oke, akan aku email. Senang mendengarmu seperti ini lagi, Tasya." Saat menutup telepon, tanganku tidak lagi gemetar. Ada sensasi aneh yang mengalir di tubuhku. Seperti mesin yang lama mati kembali dihidupkan. Otakku yang lama hanya digunakan untuk mengatur jadwal arisan ibu-ibu komplek atau memilih menu makan malam. Mulai berpikir tentang denah, sirkulasi udara, pencahayaan alami, dan estetika, rasanya membebaskan. Kuhabiskan sepanjang hari dan sebagian malam di kantor kecilku, tenggelam dalam sketsa dan data. Jari-jariku yang kaku mulai lincah kembali menggaris di atas kertas kalkir. Pikiranku yang beku mencair, dipenuhi oleh ide-ide dan solusi desain. Aku lupa waktu, aku lupa kesedihan. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku merasa hidup lagi. Keesokan harinya pertemuan dengan Pak Hendra berjalan lancar. Dia terkesan dengan konsep awal yang kusajikan dan ketajaman analisasku tentang lahan villa tersebut. Dia menyetujui kontrak dan memberikan DP yang jumlahnya membuatku nyaris tercekat. Ini baru satu proyek, tapi nilainya hampir setara dengan tunjangan rumah tangga yang diberikan Reza kepadaku selama setahun. "Terima kasih, Pak Hendra. Saya tidak akan mengecewakan kepercayaan Bapak," kataku saat bersalaman melepasnya. "Saya yakin Ibu Tasya, Clara selalu bilang Anda adalah yang terbaik di angkatan kalian dulu." Kata-katanya menyentuh bagian diriku yang paling dalam. Aku dulu adalah yang terbaik dan aku bisa menjadi yang terbaik lagi. Sore itu, bukannya pulang langsung, aku mengajak Clara makan malam sebagai ungkapan terima kasih di resto yang nyaman. Setelah obrolan tentang proyek mereda, Clara menatapku dengan pandangan menusuk. "Oke Tas, now tell me the truth. What's going on? Ini bukan cuma tentang comeback ke arsitektur, kan? Ada sesuatu dengan Reza." Aku menarik napas dalam. Clara adalah teman lama yang bisa dipercaya dan aku butuh sekutu. Perlahan dengan suara bergetar yang kali ini asli, aku menceritakan segalanya. Tentang Reza, Lisa, liburan ke Jepang, dan yang paling menyakitkan, tentang pengkhianatan Ibu Sari. Clara mendengarkan dengan wajah yang semakin merah padam. "Dasar bajingan.
Dan itu ibu mertuamu. Tai. Maaf ya Tas, tapi emang tai banget. Aku tersenyum getir. Jadi, kamu mengerti sekarang kenapa aku butuh ini. Aku butuh kekuatan, baik finansial maupun mental. Damn right you do. Clara menggebrak meja. Kamu harus hancurkan mereka. Butuh bantuan apa? Name it. Sebenarnya, ada satu hal, kataku menurunkan suara. Aku dengar Bapak Tono, mertuaku, punya masalah utang yang serius katanya sampai digantung rentenir. Apakah Adrian suamimu pernah dengar sesuatu? Dia kan kerja di divisi kredit. Clara mengedipkan mata. Wajahnya berubah dari marah menjadi penuh semangat membantuku. Adrian? Oh, dia pasti punya akses. Dia lagi banyak urusan dengan masalah kredit macet. Aku akan tanya dengan santai, serahkan saja padaku. Rasa lega yang luar biasa menyelimutiku. Memiliki sekutu yang kompeten seperti Clara adalah sebuah berkah. Tapi Tasya, lanjut Clara, wajahnya serius. Kamu harus hati-hati, Reza itu pengacara licik dan mertuamu. Mereka punya koneksi. Kamu main di wilayah berbahaya. Aku mengangguk, meneguk wine di gelasku. Aku tahu, tapi mereka yang memulai perang ini, Clara dan aku akan pastikan aku yang mengakhirinya. Mereka mengira aku hanya istri yang bisa mereka injak-injak. Mereka lupa sebelum menjadi istri aku adalah seorang fighter. Clara mengangkat gelasnya. To the fighter, 10. And to the downfall of those bastards. Kami bersulang malam itu, aku pulang dengan langkah mantap. Proyek villa bukan hanya tentang uangi, itu adalah tentang membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku masih punya nilai di luar menjadi istri Reza. Itu adalah tentang mengasah kembali pikiranku yang tumpul. Setiap garis yang kubuat, setiap perhitungan struktural yang kukerjakan adalah latihan untuk pertempuran yang jauh lebih besar. Membuka laptop dan melihat saldo DP dari Pak Hendra di rekening baruku yang rahasia. Aku tersenyum, ini baru langkah pertama. Tapi ini adalah langkah yang krusial. Aku tidak lagi korban yang pasif. Aku telah mengambil kendali. Kebangkitan sang arsitek bukan hanya tentang membangun villa, tapi tentang membangun kembali diriku sendiri menjadi wanita yang lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih berbahaya daripada yang pernah mereka bayangkan. Dan mereka, di balik sandiwara nyaman mereka, sama sekali tidak menyadari badai yang sedang menyiapkan diri untuk menerjang mereka. Beberapa minggu telah berlalu sejak aku secara resmi kembali menjadi seorang arsitek. Hidupku kini berjalan dalam dua alam yang terpisah tajam. Di siang hari, aku adalah Tasya yang kompeten dan kreatif, tenggelam dalam dunia desain, presentasi klien, dan perhitungan anggaran. Proyek villa Pak Hendra berjalan lancar, dan bahkan Clara mulai merekomendasikan kekenalannya yang lain. Ada kebanggaan dan kepuasan yang kurasakan, sesuatu yang telah lama hilang dari hidupku. Namun, begitu matahari terbenam dan aku kembali ke rumah yang secara hukum masih menjadi milikku dan Reza, aku kembali memasang topeng istri yang berusaha memaafkan. Aku mendengarkan dengan ekspresi netral ketika Reza bercerita tentang kesibukan kantor. Sambil dalam hati bertanya-tanya apakah dia baru saja berbohong lagi atau sedang berbicara jujur. Aku bahkan sesekali mengunjungi rumah mertua, membawa kue buatanku sendiri, dan duduk mendengarkan Ibu Sari bercerita tentang masalahnya dengan pembantu baru atau arisan yang membosankan. Setiap kunjungan adalah sebuah misi intelijen, dan aku selalu pulang dengan setidaknya satu potong informasi baru. Suatu Sabtu sore, Reza mengumumkan bahwa dia harus menyiapkan materi untuk sebuah persidangan penting yang akan dimulai Senin depan. Aku butuh konsentrasi penuh. Aku akan kerja di kantor sampai larut malam nanti, katanya sambil mengemasi laptop dan beberapa map dokumen ke dalam tas kerjanya. Aku mengerti, jangan lupa makan, jawabku dengan nada yang sengaja kubuat datar, tidak ingin terlihat terlalu peduli atau terlalu acuh. Setelah dia pergi, rumah kembali sunyi. Aku memanfaatkan waktu untuk mengerjakan rancangan detail villa. Namun, sekitar pukul 9 malam, hujan turun dengan derasnya. Aku teringat bahwa Reza lupa membawa payung dan jaket. Sebuah ide, atau mungkin lebih tepatnya sebuah firasat, muncul di kepalaku. Ini adalah kesempatan aku memberanikan diri untuk meneleponnya. Reza, kamu butuh payung? Hujan deras sekali di sini, tanyaku. Ah, tidak usah repot-repot. Aku akan pulang sebentar lagi. Lagi pula, parkirannya dekat dengan pintu gedung, jawabnya, terdengar agak terganggu. Baiklah, hati-hati, kataku sebelum menutup telepon. Tapi sesuatu dalam nada suaranya membuatku curiga. Ada kegugupan samar di balik ketergesaannya.
Aku memutuskan untuk menyambutnya dengan sesuatu yang hangat. Aku membuat secangkir coklat panas dan meletakkannya di meja samping tempat dia biasanya meletakkan barang-barangnya. Kemudian, dengan hati-hati, aku memeriksa sekeliling ruang keluarga. Mataku tertuju pada tabletnya yang tertinggal di atas meja kerja kecil di sudut ruangan. Biasanya benda itu tidak pernah lepas dari genggamannya. Jantungku berdebar kencang. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh kusia-siakan. Aku menekan tombol home, dan untungnya, tablet itu tidak terkunci. Mungkin karena dia buru-buru pergi, atau mungkin karena dia merasa sudah aman di dalam rumahnya sendiri. Jempolku langsung membuka aplikasi file manager. Aku menggulir dengan cepat, melewati folder-folder biasa, presentasi, dokumen pribadi, foto keluarga. Lalu, mataku tertumbuk pada sebuah folder dengan nama yang tidak biasa. X Project. Itu bukan nama yang pernah kudengar atau kulihat terkait pekerjaannya. Jariku gemetar membuka folder itu. Isinya membuat napasku tersangkut di dalamnya. Tersusun rapi beberapa subfolder dengan nama yang membuat darahku membeku. Dana klien, penempatan, markup biaya, persekongkolan tender, Lisa, transaksi khusus. Aku membuka folder, dana klien, penempatan, terlebih dahulu. Isinya adalah spreadsheet yang rinci, mencatat dana klien yang seharusnya ditempatkan di rekening escrow, tetapi dialihkan ke beberapa rekening lain dengan nama yang tidak kukenal. Angkanya membuatku pusing miliaran rupiah. Ku beralih ke markup biaya. Di sini ada perbandingan antara biaya aktual yang dikeluarkan firma dan biaya yang ditagihkan kepada klien. Selisihnya mencapai ratusan persen untuk beberapa pos, seperti biaya konsultan ahli dan akomodasi. Folder persekongkolan tender berisi email dan dokumen rahasia yang menunjukkan bahwa Reza dan firmanya secara aktif menyuap panitia tender dan menyusun dokumen tender untuk memenangkan klien tertentu, sambil menjatuhkan pesaing dengan menyebarkan informasi negatif. Yang terakhir, dengan perasaan mual, kubuka folder Lisa, transaksi khusus. Di dalamnya ada bukti transfer dana dari rekening firma ke rekening pribadi Lisa, dengan keterangan fee konsultan. Namun, jumlahnya jauh di atas tarif normal dan tidak ada kontrak konsultan yang mendukungnya. Jelas, ini adalah cara Reza memberi uang kepada Lisa dan menyamarkannya sebagai pembayaran jasa. Tanganku gemetar tak terkendali. Ini lebih dari yang pernah kubayangkan. Aku tidak hanya menemukan bukti perselingkuhan, tetapi juga bom waktu yang bisa menghancurkan karir Reza dan membuatnya berurusan dengan hukum. Ini adalah senjata pamungkas. Dengan panik, aku melihat ke arah jendela. Hujan masih deras. Tak ada tanda-tanda Reza pulang. Aku harus bergerak cepat. Aku mengambil flash drive yang selalu kusimpan di laci dan mencolokkannya ke tablet. Aku menyalin seluruh folder X Project itu, bersama dengan beberapa folder mencurigakan lainnya. Prosesnya terasa sangat lambat, setiap detik seperti 1 jam. Aku terus mendengarkan suara mobil atau langkah kaki di luar. Akhirnya proses selesai. Aku mencabut flash drive dan dengan cepat mengembalikan tablet ke posisi semula, persis seperti saat kutinggalkan. Aku baru saja menarik napas lega ketika kudengar suara mobil mendekat. Jantungku nyaris melompat keluar. Aku bergegas ke dapur, mengambil lap, dan pura-pura membersihkan meja yang sudah bersih. Pintu terbuka. Reza masuk, dengan basah kuyup. Hujan deras sekali, gumamnya, melepas jaketnya yang basah. Aku sudah buatkan coklat panas, kataku, berusaha terdengar normal. Tabletmu kuletakkan di meja kerjamu tadi, takut kehujanan. Itu adalah alibi untuk menjelaskan kenapa tabletnya mungkin bergeser posisi. Ah, oke makasih, jawabnya singkat, langsung menuju ke meja kerjanya dan mengambil tablet itu, memeriksanya sekilas. Aku menahan napas. Apakah dia akan menyadari sesuatu? Tapi dia hanya meletakkannya kembali dan mengambil coklat panas. Aku akan lanjut kerja di kamar. Capek. Dia pergi ke kamar, meninggalkanku sendirian di ruang keluarga. Kakiku lunglai. Aku nyaris terjatuh ke sofa. Flash drive di saku celanaku terasa panas membakar kulit. Aku baru saja menyelam ke dalam lautan kriminalitas suamiku sendiri dan berhasil membawa pulang harta karun yang bisa menghancurkannya. Keesokan harinya, saat Reza pergi main golf, yang aku curigai adalah kencan lagi dengan Lisa. Aku mengunci diri di ruang kerjaku. Kuhubungkan flash drive itu ke laptop dan mulai memeriksa isinya dengan lebih teliti. Semuanya ada di sana. Dokumen-dokumen itu begitu eksplisit, begitu berani, seolah-olah Reza merasa kebal. Mungkin selama ini, dengan aku yang hanya menjadi ibu rumah tangga yang tidak tahu apa-apa, dia memang merasa seperti itu.
Aku tidak hanya mengkopinya ke flash drive tapi ku-upload semua file tersebut ke cloud pribadiku yang dienkripsi, dan kukirim salinannya ke email rahasia yang kubuat khusus. Senjata ini terlalu berharga untuk bisa hilang. Memandangi dokumen-dokumen itu di layar laptop, perasaanku campur aduk. Ada kepuasan karena telah mendapatkan senjata pamungkas, tapi juga ada rasa ngeri. Betapa mudahnya Reza melakukan semua ini. Betapa dalamnya dia telah terjerumus, tapi itu bukan urusanku lagi. Dia telah memilih jalannya sendiri, dan dia melibatkan orang tuanya dalam mengkhianatiku. Kecelakaannya lupa mengunci tabletnya telah memberikanku emas murni. Ini adalah titik balik. Aku tidak lagi sekadar mengumpulkan informasi dari obrolan. Aku sekarang memegang bukti nyata yang bisa menjatuhkannya. Project X-nya akan menjadi Project Annihilation. Ku dan aku akan memastikan bahwa proyek terakhir dalam firma hukumnya adalah membela dirinya sendiri di pengadilan. Aku mengambil ponselku dan mengirim pesan singkat ke Clara. Butuh info tentang Lisa, you know who, everything, background, business, network, ASAP. Balasan Clara datang seketika. On it. Ada apa? Tidak ada apa-apa, hanya ingin cepat memulai pertempuran. Beberapa minggu terakhir fokus utamaku adalah proyek Villa Pak Hendra dan mengumpulkan informasi. Upayaku membuahkan hasil, tidak hanya dari Clara, tetapi juga dari kunjungan rutin ku ke rumah mertua. Aku menjadi pendengar yang sabar bagi setiap keluhan Ibu Sari, dan perlahan-lahan, potongan demi potongan teka-teki keuangan mereka mulai tersusun. Suatu sore, aku sedang memanggang kue nastar alasan klasik untuk berkunjung ketika Ibu Sari mulai mengeluh tentang pembantu barunya yang sering memecahkan piring. Bukan soal harganya Tasya, tapi sekarang ini, ganti satu set piring saja rasanya berat, keadaan lagi sulit-sulitnya. Keluhnya sambil mengaduk adonan di mangkuk. Memang lagi banyak pengeluaran, Bu? Tanyaku pura-pura tidak tahu sambil menatapnya dengan penuh simpati. Ibu Sari menghela napas panjang, matanya sayu. Bapak lagi banyak tekanan. Proyek properti terakhirnya gagal, bank sudah menyita jaminannya, tapi masih ada kekurangan yang besar. Suaranya berbisik, dan yang paling menakutkan, ada pinjaman lain, dari orang yang tidak main-main. Rentenir? Bisikku, seolah-olah terkejut. Dia mengangguk pelan, wajahnya pucat. Jangan bilang siapa-siapa. Ya, bunganya gila-gilaan, setiap hari mereka telepon, kadang datang. Aku sudah jual hampir semua perhiasan warisan ibu untuk membantu bayar bunganya saja, tapi pokoknya, itu seperti gunung. Air mata mulai menggenang di matanya. Reza juga sedang tidak bisa bantu banyak. Firma hukumnya lagi sepi proyek besar, katanya. Aha, jadi, itulah sebabnya Reza semakin nekat dengan transaksi khusus Lisa. Dia tidak hanya membiayai gaya hidupnya dengan Lisa, tetapi juga mungkin berusaha menutupi masalah keuangan keluarganya dengan cara-cara ilegal. Ini harusnya tidak boleh terjadi, Bu, kataku, memegangi tangannya yang gemetar. Itu sangat berbahaya. Aku tahu, Nak, tapi Bapak sudah terlanjur, dan sekarang kita semua harus menanggung akibatnya. Dia menangis terseduh-seduh. Dalam momen itu, di balik semua kebencianku padanya, ada secercah belas kasihan. Dia adalah korban dari keserakahan suaminya dan sekarang dari pengkhianatan diam-diam yang dia lakukan kepadaku. Beberapa hari kemudian, Ibu Sari dengan malu-malu yang jelas terlihat, meneleponku. Tasya, Nak, Ibu mau minta tolong. Suaranya kecil. Ya, Bu, ada apa? Bisa tidak? Ibu pinjam uang sebentar? Untuk bayar listrik dan telepon, tagihannya membengkak. Dan Bapak lagi tidak ada uang tunai. Nanti awal bulan Ibu ganti, janji. Inilah yang kutunggu-tunggu, jerat finansial yang ku ketahui sedang mereka hadapi. Kini resmi menjerat mereka hingga ke titik di mana mereka harus meminjam dariku seseorang yang mereka remehkan dan mereka hianati. Tentu saja, Bu, jawabku dengan suara lembut. Jangan khawatir, berapa yang Ibu butuhkan? Aku bisa transfer sekarang. Dia menyebutkan angka yang cukup besar untuk tagihan listrik dan telepon. Jelas ini untuk membayar sesuatu yang lain, mungkin bunga rentenir. Aku tidak mempermasalahkannya, aku mentransfer penuh jumlah yang dimintanya, bahkan lebih. Yang lebihnya buat jaga-jaga, Bu, untuk kebutuhan lain. Terima kasih Tasya, kamu memang baik sekali. Ibu tidak pantas. Suaranya bergetar penuh penyesalan. Meski aku tahu itu mungkin hanya karena dia merasa terpojok. Sudah, Bu,
Jangan dipikirkan keluarga memang harus saling membantu. Kataku menutup telepon dengan senyum tipis. Uang itu adalah investasi. Setiap rupiah yang ku berikan padanya adalah pengikat yang membuat mereka semakin bergantung padaku. Dan pada akhirnya, akan membuat kejatuhan mereka terasa lebih pahit. Keesokan harinya, aku bertemu Clara untuk membahas perkembangan. Jadi, mereka sudah mulai meminjam darimu? Tanyanya, mengangkat alis. Sudah, dan itu bukan untuk tagihan listrik. Jawabku sambil menyeruput latte. Berdasarkan informasi dari Adrian, lanjut Clara, menurunkan suara. Utang Tono di bank sudah mencapai angka yang fantastis. Kolateralnya sudah disita semua dan untuk rentenir, itu lebih buruk. Namanya Benny. Dia dikenal, tangan besi, bunga per minggu, dan jika telat, ancamannya bukan main. Apakah Adrian punya detail transaksinya? Nama perusahaan Tono, nomor rekening, apapun. Clara mengangguk. Dia bisa dapatkan, tapi hati-hati Tas. Orang seperti Benny ini berbahaya, kamu tidak ingin berurusan langsung dengannya. Aku tidak akan, tapi mengetahui musuh dari musuh kita adalah kekuatan, kataku. Aku ingin tahu segalanya tentang Benny si rentenir. Mungkin dia bisa menjadi sekutu yang tidak disengaja. Clara memandangku dengan takjub dan sedikit khawatir. Kamu sudah berubah Tas, menjadi tangguh. Aku tidak punya pilihan, Clara. Mereka meninggalkanku tanpa pilihan. Pertemuan dengan Clara mengonfirmasi bahwa situasi keuangan mertuaku jauh lebih buruk dari yang kuduga. Mereka bukan hanya di ujung tanduk, mereka sudah melompat dari tebing dan hanya berpegang pada seutas tali yang rapuh, dan Reza, dengan memompa uang dari firma hukumnya, hanya memperpanjang penderitaan mereka sambil menggali kuburannya sendiri yang lebih dalam. Malam itu, ku duduk di depan laptopku, spreadsheet keuanganku sendiri terbuka di satu sisi, dan di sisi lain aku membuka file baru dan memberi judul Rantai Kehancuran. Di dalamnya, aku mulai membuat diagram alur, menghubungkan setiap pelaku, setiap transaksi ilegal, dan setiap tekanan finansial. Itu adalah sebuah karya seni yang mengerikan, sebuah lukisan yang menggambarkan sebuah keluarga yang terkoyak oleh keserakahan dan pengkhianatan, dan seorang istri yang diam-diam memegang benang yang akan merobek seluruh kanvas itu. Jerat finansial mereka yang mengencang adalah musik di telingaku. Setiap telepon ancaman dari rentenir, setiap tagihan yang tidak terbayar, setiap pinjaman yang harus mereka ajukan padaku, semuanya adalah dentuman drum yang mengiringi persiapan finalku. Mereka sibuk berjuang untuk bertahan hidup di permukaan, tanpa menyadari bahwa aku sedang menggali di bawah fondasi mereka perlahan-lahan, tak kenal lelah, sampai semuanya runtuh dan mengubur mereka hidup-hidup. Tekanan yang kumulai dengan sengaja melalui pinjaman kepada Ibu Sari dan informasi dari Clara mulai menunjukkan dampaknya. Aku bisa merasakan ketegangan yang semakin membara setiap kali aku berkunjung ke rumah mertua. Bunga-bunga di taman yang biasanya terawat kini layu, seolah mencerminkan kondisi keuangan mereka. Suasana di dalam rumah terasa lebih suram, lebih berat. Krisis ini mencapai puncaknya beberapa hari kemudian. Clara mengirimiku pesan singkat. Tono dirawat di RS Premier, serangan jantung ringan, kamar 304. Aku bergegas ke rumah sakit. Di lorong menuju kamarnya, aku mendengar suara-suara yang diredam dari balik pintu yang tertutup. Itu adalah suara Reza dan Bapak Tono. Aku mendekat, berdiri di samping pintu, memastikan tidak ada perawat yang melihat. Ini semua salahmu, suara Bapak Tono, lemah tapi penuh amarah. Gaya hidupmu dengan wanita itu, firma yang kau kelola dengan buruk. Kau pikir aku tidak tahu? Uang yang seharusnya kau pakai untuk mengembangkan firma, kau habiskan untuk Lisa dan untuk menutupi kebodohanku. Kau menghancurkan keluarga kita, Nak. Bapak yang seharusnya lebih berhati-hati dengan investasi Bapak, balas Reza, suaranya tegang dan defensif. Aku hanya mencoba membantu. Jika Bapak tidak menggadaikan segalanya kepada rentenir gila itu, aku tidak perlu melakukan hal-hal yang kulakukan. Hal-hal apa? Hal-hal kotor macam apa lagi yang kau lakukan? Kau sudah membohongi istrimu, menghamburkan uang pada pelacur itu, dan sekarang kau meracuni firma hukum yang kubantu bangun untukmu? Apakah itu yang kau pelajari dariku? Bapak tidak bisa menyalahkanku untuk semuanya. Bapak adalah contoh yang buruk. Bapak yang mengajariku bahwa uang adalah segalanya, bahwa kita harus menang dengan cara apapun. Bukan dengan cara seperti ini. Bukan dengan mengorbankan integritas dan keluargamu.
Lihat aku. Terbaring di sini. Ini adalah konsekuensinya, Reza. Dan kau akan menyusul. Percayalah padaku, kau akan menyusul. Mendengar itu, aku mundur perlahan. Hatiku berdebar kencang. Tapi bukan karena takut, ini adalah konfirmasi langsung dari mulut mereka sendiri. Bapak Tono, dalam keputusasiannya, telah mengakui segalanya. Dia tahu Reza melakukan hal-hal kotor, dia tahu tentang Lisa, dan yang terpenting, ada rasa saling menyalahkan yang dalam antara ayah dan anak ini. Rasa bersalah dan tekanan telah memecah persatuan mereka. Mereka mulai saling menggigit seperti anjing yang terpojok. Ini adalah perkembangan yang sempurna. Sebuah keluarga yang berantakan dari dalam adalah keluarga yang mudah dihancurkan. Aku tidak masuk ke kamar. Aku membelokkan arah dan pergi ke lobi, kemudian membeli sekeranjang buah dan menyuruh perawat untuk mengantarkannya ke kamar Bapak Tono atas namaku. Biarlah mereka mengira aku baik dan perhatian. Biarlah mereka tenggelam lebih dalam rasa bersalah dan ketakutan mereka sendiri. Pertengkaran itu adalah musik bagi telingaku. Itu adalah suara fondasi yang retak, dan aku tidak bisa menunggu untuk mendengar suara runtuhnya. Kabar tentang Bapak Tono yang dirawat di rumah sakit menyebar cepat, dan atmosfer di sekitar keluarga Reza semakin suram. Namun, di tengah semua kekacauan ini, ada satu orang yang masih berani menunjukkan senyum kemenangannya. Lisa. Aku tahu karena dia terus mengirimkan foto-foto hadiah baru dari Reza ke media sosialnya, yang di privat sebuah tas merek ternama edisi terbatas, sepasang anting berlian, bahkan tiket untuk konser musik klasik yang aku tahu Reza sendiri tidak menyukainya. Setiap postingannya adalah sebuah pengumuman. Aku yang dia pilih. Aku yang dia beri kemewahan. Clara, yang telah menjadi mata-mataku yang paling setia, melaporkan bahwa Lisa semakin sering muncul di acara-acara sosial, berpura-pura menjadi seorang sosialite yang sukses. Dia itu seperti kutu yang mendekap pada bangkai yang sekarat, tas, menikmati sisa-sisa kejayaan sebelum semuanya benar-benar runtuh. Tapi aku tidak mau menunggu sampai semuanya runtuh untuk memberinya pelajaran. Dia perlu merasakan konsekuensi dari tindakannya. Dan itu terlalu mudah, berkat harta karun dari folder X Project Reza. Di antara banyak dokumen kotor, ada satu file khusus yang menarik perhatianku. Sebuah proposal dan laporan keuangan untuk sebuah proyek pengembangan mall kecil di kawasan BSD. Lisa tercatat sebagai konsultan marketing, dengan fee yang sangat besar, jauh di atas standar pasar. Yang lebih menarik, ada email yang menunjukkan bahwa Lisa, dengan menggunakan pengaruhnya melalui Reza, telah menyuap seorang pejabat di dinas perizinan untuk mempercepat proses izin dan meminggirkan pesaing utama proyek tersebut, sebuah perusahaan milik keluarga Tirtawinata. Ini adalah peluang emas. Aku tidak perlu menghancurkan Lisa secara langsung. Aku hanya perlu memberi informasi kepada pihak yang tepat, dan biarkan hukum dan persaingan bisnis yang berbicara. Dengan bantuan Clara, yang memiliki koneksi luas, kami mengumpulkan lebih banyak informasi tentang perusahaan Tirtawinata. Pemiliknya, Pak William Tirtawinata, dikenal sebagai pengusaha yang tegas dan tidak suka dipermainkan. Kami juga memastikan bahwa pejabat yang disuap itu adalah seorang kepala seksi yang cukup terkenal ambisius dan tidak terlalu disukai. Kita akan kirimkan paket anonim, usulku suatu malam saat kami berdiskusi melalui video call. Berisi semua bukti suap dan markup fee Lisa. Pastikan itu sampai ke tangan Pak William sendiri. Dan juga ke atasan si pejabat di dinas perizinan. Tambah Clara dengan mata berbinar. Biarkan mereka saling memakan. Kami menyusun paket dengan hati-hati. Kami mencetak email, laporan keuangan, dan bukti transfer, lalu mengirimkannya dalam amplop coklat polos tanpa pengembalian alamat. Kami mengirimkan 2 paket identik, satu ke kantor pusat pengaduan KPK, korupsi, kolusi, nepotisme, dan satu lagi langsung ke kantor Pak William Tirtawinata. Prosesnya memakan waktu beberapa minggu. Aku terus memantau media dan bertanya pada Clara apakah ada kabar. Sementara itu, kehidupan terus berjalan. Bapak Tono sudah pulang dari rumah sakit, tapi kesehatannya masih rapuh. Reza terlihat semakin sering cemberut dan sibuk dengan teleponnya, mungkin karena masalah di firmanya mulai menumpuk. Aku terus memainkan peran istri yang peduli dan berusaha memahami, sambil dalam diam menikmati setiap tanda stres yang muncul di wajahnya. Suatu pagi, Clara meneleponku dengan suara yang tidak bisa menyembunyikan kegembiraan. Tas, itu terjadi. Apa yang terjadi? Tanyaku, sudah bisa menebak. Proyek mall Lisa dan Reza itu.
dibatalkan. Ada investigasi dari KPK untuk kasus suapnya. Dan perusahaan Tirtawinata melayangkan gugatan hukum kepada perusahaan Lisa atas praktik persaingan tidak sehat dan pemalsuan dokumen. Sebuah senyum lega dan puas akhirnya merekah di wajahku. Beritahu detailnya. Pejabat di dinas perizinan itu langsung diskors. Fee konsultan Lisa yang sudah dibayar diminta kembali karena dianggap sebagai bagian dari suap. Reputasinya hancur berantakan. Klien-klien lain pada kabur. Aku dengar dari sumber yang bisa dipercaya, perusahaannya sekarang dalam masalah keuangan yang serius. Ini lebih baik dari yang kuharapkan, bukan hanya proyeknya yang gagal, tapi reputasi Lisa sebagai marketing expert yang dia banggakan selama ini, hancur dalam semalam. Beberapa hari kemudian, aku tidak sengaja bertemu dengan Lisa di sebuah butik. Kebetulan yang sempurna dia sedang melihat-lihat tas. Tapi wajahnya tidak lagi menunjukkan aura percaya diri, dia terlihat lesu dan ada kerutan kekhawatiran di dahinya. Saat dia menoleh dan melihatku, matanya menyipit, dia mendekatiku. Suaranya rendah dan penuh kebencian. Kau yang melakukan ini, bukan? Aku berpura-pura tidak mengerti. Melakukan apa, Lisa? Jangan pura-pura bodoh. Proyek Malku, investigasi KPK, itu ulahmu. Aku bisa merasakannya. Aku mengangkat bahu. Tetap tenang. Aku hanya seorang ibu rumah tangga. Lisa, apa urusanku dengan proyek mall dan KPK? Mungkin kamu harus lebih berhati-hati dalam memilih partner bisnis dan kekasih. Wajahnya memerah. Kau pikir dengan merusak karierku, Reza akan kembali padamu? Jangan mimpi. Reza. Aku tertawa kecil. Oh, Lisa, ini bukan tentang Reza, ini tentang kamu. Kamu pikir kamu bisa mengambil apa saja yang kau inginkan tanpa konsekuensi? Dunia tidak berjalan seperti itu. Terkadang, karma datang lebih cepat dari yang kau kira. Aku memutar badan untuk pergi, tapi lalu berhenti dan menoleh padanya untuk terakhir kali. Oh ya, selamat berjuang dengan tuntutan hukumnya. Aku dengar pengacara yang baik sekarang harganya sangat mahal. Aku meninggalkannya berdiri sendirian di antara rak-rak tas mewah. Wajahnya campuran antara kemarahan dan ketakutan. Ekspresi itu jauh lebih memuaskan daripada apapun yang pernah kubayangkan. Karma kecil untuk Lisa ini adalah sebuah kemenangan strategis. Ini bukan hanya membuatnya sengsara, tetapi juga memotong salah satu sumber pendapatan Reza dengan proyek gagal dan uang yang harus dikembalikan. Tekanan finansial pada Reza dan keluarganya akan semakin besar, mereka akan semakin terpojok dan semakin ceroboh, dan ketika mereka ceroboh, mereka akan membuat kesalahan yang lebih besar. Aku menyetir pulang dengan perasaan ringan. Ini baru permulaan. Lisa baru saja merasakan sentuhan pertama dari balas dendamku. Dia adalah korban pertama, tapi pasti bukan yang terakhir. Setiap orang yang terlibat dalam pengkhianatan ini akan merasakan akibatnya, satu persatu. Dan aku akan memastikan bahwa penderitaan Lisa hanya menjadi pembuka untuk kehancuran yang jauh lebih dahsyat. 1 tahun sudah 1 tahun penuh sejak aku secara tidak sengaja menemukan pesan Lisa di ponsel Reza. 12 bulan yang diisi dengan kepura-puraan, pengumpulan bukti, dan perencanaan yang matang. 12 bulan di mana aku menyaksikan keluarga Reza perlahan-lahan terperosok ke dalam lubang yang mereka gali sendiri. Sementara aku diam-diam mendorong mereka lebih dalam. Hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-8 tinggal hitungan hari biasanya. Reza akan membawaku makan malam romantis, memberiku bunga, dan mengucapkan janji-janji manis yang sekarang aku tahu kosong belaka. Tahun ini, tidak akan ada hal seperti itu, sebaliknya. Aku yang akan memberinya hadiah, sebuah hadiah perpisahan yang akan dia ingat seumur hidupnya. Suatu malam, saat Reza sedang asyik menonton berita di televisi, aku mendekatinya dengan ekspresi yang telah kulatih lembut, sedikit ragu, tetapi penuh tekad. Reza, besok kan hari jadi kita yang ke-8. Mulaku. Dia menoleh. Wajahnya menunjukkan kejutan yang samar, seolah baru teringat. Oh, iya. Kamu mau makan malam di mana? Aku bisa pesan tempat. Bukan tawaran yang antusias, lebih seperti kewajiban. Sebenarnya, aku ada usulan, kataku, duduk di sampingnya. Bagaimana kalau kita ajak bapak dan ibu makan malam bersama? Di restoran tempat kita dulu melamar. Sepertinya, kita butuh momen untuk menyatukan keluarga lagi. Keadaan bapak juga sudah membaik, ini bisa jadi semacam perayaan kecil.
Aku melihat keraguan di matanya. Dia pasti tidak ingin menghabiskan malam spesifik atau yang seharusnya spesial dengan orang tuanya dalam keadaan tegang seperti sekarang. Aku pikir itu ide yang bagus, jawabnya akhirnya. Mungkin karena tidak punya alasan untuk menolak tanpa terdengar seperti seorang bajingan yang lengkap. Aku akan telepon ibu. Sudah, biar aku saja yang telepon, sahutku cepat. Aku yang mengajak, biar lebih natural. Keesokan harinya, aku menelepon Ibu Sari. Suaranya masih terdengar lemah dan penuh beban. Ibu, besok malam Reza dan aku mau mengajak ibu dan bapak makan malam untuk merayakan hari jadi kami di restoran La Belle Époque. Restoran mewah tempat Reza melamarku dulu. Oh, Tasya. Desisnya terdengar tersentuh. Kamu masih mau merayakannya dengan kami? Setelah segalanya. Justru karena setelah segalanya, Ibu, jawabku, menyuntikkan nada pemaaf ke dalam suaraku. Kita tetap keluarga. Aku ingin kita mulai lagi dari sana. Momen ini penting untuk kita semua. Dia akhirnya setuju, meski dengan suara yang masih ragu-ragu. Aku bisa membayangkan betapa hancur perasaannya ditelantarkan oleh suaminya, dibebani utang, dan sekarang diperlakukan dengan baik oleh menantu yang dia hianati. Satu hari yang ditentukan, aku menghabiskan waktu untuk mempersiapkan segalanya. Aku memilih gaun hitam sederhana yang elegan dan berpotongan tajam warna duka yang cocok untuk pemakaman. Pernikahanku. Aku juga menyiapkan tabletku, memastikan baterainya penuh dan semua file yang diperlukan sudah diatur rapi dalam folder yang mudah diakses. Aku bahkan membuat semacam skrip mental, poin-poin yang harus kusampaikan agar tidak terbawa emosi. Clara menelepon untuk memberi semangat. Kamu yakin bisa melakukan ini, Tas? Sendirian, menghadapi mereka bertiga. Aku tidak punya pilihan, Clara, dan aku sudah siap. Mereka yang memulai perang ini, aku hanya akan mengakhirinya. Remember, keep calm and destroy them, katanya berusaha meledek, tapi kudengar kekhawatiran di nadanya. Don't worry. Aku sudah bukan lagi Tasya yang mereka kenal. Malam yang dinantikan pun tiba. Aku tiba lebih awal di restoran La Belle Époque. Suasana di sini masih sama mewah, intim, dengan pencahayaan rendah dan piano yang memainkan melodi lembut. Meja yang dipesan adalah meja yang sama di mana Reza dulu berlutut dan menyerahkan cincin pertunangan. Sungguh ironi yang pahit. Tak lama kemudian, Reza dan orang tuanya tiba. Bapak Tono terlihat masih lemah, berjalan dengan tongkat sedangkan Ibu Sari memakai gaun sederhana. Matanya menghindari tatapanku. Reza sendiri terlihat tidak nyaman, seperti anak sekolah yang dipanggil ke ruang kepala sekolah. Kami duduk. Percakapan awal berlangsung canggung, membahas cuaca, kesehatan Bapak Tono, dan hal-hal sepele lainnya. Pelayan mengambil pesanan kami, dan setelah dia pergi, suasana kembali hening. Ini tempat yang indah untuk sebuah awal baru, Tasya, ucap Ibu Sari, memecah kebisuan. Terima kasih sudah mengajak kami. Aku tersenyum, senyum tipis yang tidak sampai ke mata. Ibu salah, kita tidak di sini untuk sebuah awal baru. Semua mata tertuju padaku. Reza mengerutkan kening. Apa maksudmu, Tas? Aku menatap mereka satu persatu. Ibu Sari yang tampak ketakutan, Bapak Tono yang bingung, dan Reza yang mulai tampak geram. Kita di sini, kataku, suaraku jernih dan lantang, cukup untuk didengar mereka tapi tidak untuk tamu lain. Untuk mengakhiri semuanya dengan cara yang elegan, sebelum kita beralih ke pengadilan yang lebih berisik dan berantakan. Wajah Reza berubah pucat. Tasya, jangan mulai. Oh, aku sudah mulai, Reza. Sebenarnya, aku sudah mulai sejak 1 tahun yang lalu, tepat setelah kamu dan Lisa pulang dari liburan bisnis MU yang pertama ke Jepang. Sekarang, Ibu Sari terlihat seperti akan pingsan. Bapak Tono memegangi dadanya, napasnya mulai memburu. Aku mengundang kalian ke sini malam ini, lanjutku, mengambil tabletku dari tas dan meletakkannya di atas meja, karena aku ingin kalian mendengarkan langsung dariku bukan melalui pengacara. Ini adalah hadiah ulang tahun pernikahan terakhirku untuk kita semua. Aku membuka kunci tablet. Layarnya menyala, menerangi wajah-wajah penuh ketakutan di seberangku. Pertunjukan sudah dimulai dan aku adalah sutradara, penulis naskah, dan pemeran utamanya. Malam ini, di tempat di mana cinta kami dulu dirayakan, aku akan menguburnya untuk selamanya. Udara di meja makan yang elegan itu tiba-tiba terasa sangat padat dan susah dihirup.
Lampu temaram yang dulu menciptakan suasana romantis, kini justru membuat bayangan di wajah ketiga orang di hadapanku terlihat seperti topeng-topeng ketakutan. Tablet di tanganku terasa dingin, sebuah senjata yang siap melepaskan pelurunya. Aku akan menggugat cerai, Reza, ucapku. Suaraku datar, tajam, dan memotong seperti pisau bedah, mengiris ilusi, rekonsiliasi, yang kubiarkan mereka percayai selama ini. Diam yang menyelimuti kami sejenak, begitu pekanya sampai-sampai denting sendok di meja sebelah terdengar seperti gong. Kemudian, kekacauan pun pecah. "Tasya, kamu jangan gegabah," Ibu Sari berseru, suaranya tinggi dan panik. Tangannya meraih lenganku, tapi kusentakkan. "Ini kan hari bahagia kita. Kita sedang berusaha baikan." "Baikan?" Aku menatapnya, mataku menyipit. "Baikan seperti apa, Bu?" "Seperti bagaimana Ibu membaikan hubungan kami dengan memberitahu Reza untuk hati-hati dan jangan sampai ketahuan saat di Osaka? Atau seperti bagaimana Ibu dengan mudahnya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Lisa?" Wajah Ibu Sari pucat pasi, seolah baru ditampar. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Dia terjatuh kembali ke kursinya, terhukum oleh kata-katanya sendiri yang kudengar setahun yang lalu. Reza, yang selama ini terdiam, akhirnya meledak. Dia membanting serbetnya ke atas meja, membuat gelas-gelas bergetar. "Apa yang kau inginkan dari kami, Tasya? Uang? Harta? Kau pikir dengan mengancam cerai, aku akan memberimu segalanya? Kamu tidak punya apa-apa tanpa aku." Senyumku kali ini lebih lebar, lebih dingin. "Itulah kesalahan terbesarmu, Reza. Selama ini kau memandangku rendah. Kau pikir karena aku duduk di rumah, aku tidak punya kekuatan." Aku mengangkat tabletku sedikit. "Kau salah." Bapak Tono, yang terlihat semakin lemah, mencoba menengahi. "Tasya, nak, tolong. Kita bisa bicara baik-baik sebagai keluarga. Tidak perlu sampai ke pengadilan. Lihatlah keadaan kita. Bapak tidak kuat." "Maafkan saya, Bapak," kataku, dan untuk pertama kalinya malam itu, ada nada tulus dalam suaraku, bukan belas kasihan, tapi penyesalan karena dia harus terjebak di tengah-tengah semua ini. Tapi ini sudah bukan lagi tentang keluarga. Ini tentang keadilan, dan keadilan harus ditegakkan, betapapun sakitnya. Reza berdiri, tubuhnya menuding. "Aku tidak akan memberimu apa-apa. Kau bisa pergi dari rumahku dengan tangan hampa. Coba buktikan di pengadilan bahwa aku berselingkuh. Itu tidak mudah." "Oh, Reza," desisku, memutar tabletku sehingga menghadap ke arah mereka. Layarnya menunjukkan screenshot percakapan WhatsApp-nya dengan Lisa yang berisi rencana liburan ke Jepang. Tentang perselingkuhan, aku tidak hanya punya bukti, aku punya kronologi lengkapnya. Ibu Sari menjerit kecil saat melihat foto Reza dan Lisa di onsen muncul di layar berikutnya. Reza terduduk kembali, wajahnya tidak lagi marah, tapi mulai dipenuhi oleh ketakutan yang merayap. Dia melihat bahwa ini bukanlah emosi sesaat ini, adalah sebuah operasi yang telah direncanakan dengan sangat matang. Ini pelanggaran privasi," sanggahnya, tapi suaranya sudah kehilangan keyakinannya. "Kita akan membicarakan banyak hal tentang pelanggaran malam ini, Reza," jawabku, suaraku masih tenang, seperti seorang guru yang sedang menerangkan pada murid yang bandel. "Tapi perselingkuhan dan konspirasi untuk menutupinya hanyalah pembukaan masalah sebenarnya, yang akan menentukan apakah kalian bisa menghirup udara bebas atau menghirup udara penjara, ada di poin berikutnya." Aku menatap mereka satu persatu, menikmati setiap detik dari kehancuran mereka. Ibu Sari menangis terseduh-seduh. Bapak Tono memejamkan mata, seolah berdoa untuk ini semua hanya mimpi buruk. Dan Reza, dia hanya bisa menatapku dengan mulut menganga, menyadari untuk pertama kalinya bahwa wanita yang dipandangnya rendah selama ini ternyata adalah ancaman terbesar dalam hidupnya. "Jadi, sebelum kita lanjut ke menu utama," kataku, memecah kebisuan yang mencekam, "ada yang ingin minum? Karena perjalanan kita malam ini masih panjang." Aku menekan tombol pada tablet, membuka folder berikutnya yang berisi dokumen-dokumen dari X Project. Pertunjukan belum selesai, bahkan babak yang paling menegangkan baru saja dimulai. "Kalian mungkin berpikir perselingkuhan adalah masalah terbesar kita," ucapku, memecah kebisuan yang mencekam.
Suaraku tetap rata, terkendali, seperti seorang presenter yang memaparkan presentasi bisnis. Tapi itu hanya gejala dari penyakit yang lebih dalam, penyakit bernama keserakahan dan pengkhianatan. Ibu Sari mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Tasya, nak, kami sudah minta maaf. Apa lagi yang kau inginkan? Aku ingin keadilan, Bu. Dan kadang-kadang, keadilan tidak bisa didapat hanya dengan permintaan maaf. Jari telunjukku menyentuh layar tablet, membuka folder berlabel X Project. Reza, kamu ingat folder ini? X Project? Sepertinya kamu lupa menghapusnya dari tablet yang kamu tinggalkan di rumah. Wajah Reza berubah dari pucat menjadi hijau. Dia tercekik, mencoba berbicara tapi hanya suara serak yang keluar. Itu data klien. Kamu tidak berhak. Oh, ini jauh lebih dari sekadar data klien, bantahku. Aku membuka subfolder pertama. Dana klien, penempatan. Ini, misalnya, adalah catatan detail bagaimana dana klien yang seharusnya disimpan di rekening escrow, dialihkan ke rekening lain. Lihat angka-angkanya. Bapak, kataku, menatap Bapak Tono yang sekarang memandangiku dengan mata penuh horor. Miliaran rupiah. Uang yang bukan miliknya. Bapak Tono mengeluarkan suara mengerang, memegangi dadanya. Reza, anakku, apa yang telah kau lakukan? Aku tidak memberinya waktu untuk menjawab. Kubuka folder berikutnya, markup biaya. Dan ini, bukti bagaimana firma hukum menagih klien dengan biaya yang dikerek hingga ratusan persen di atas biaya sebenarnya. Penipuan dalam bentuk yang paling elegan. Tasya, hentikan ini. Raung Reza, tapi suaranya lemah, putus asa. Kita belum sampai pada bagian terburuk, kataku dengan tenang. Jariku berpindah ke folder persekongkolan tender. Di sini, ada email dan dokumen yang menunjukkan bagaimana Reza secara aktif menyuap pejabat dan memanipulasi dokumen tender. Ini bukan hanya pelanggaran etik, ini adalah tindak pidana korupsi. Ibu Sari menutup mulutnya dengan tangan, menahan mual. Tidak, oh, Tuhan, tidak. Dan yang terakhir, ucapku, suaraku sedikit lebih keras, memastikan setiap kata tertanam dalam, adalah folder khusus ini. Lisa, transaksi khusus. Kubuka folder itu, memperlihatkan bukti transfer dana firma ke rekening pribadi Lisa. Ini adalah bagaimana uang klien, uang yang seharusnya dilindungi, diberikan kepada wanita simpanannya sebagai fee konsultan fiktif. Uang yang mungkin juga digunakan untuk membayar bunga rentenir yang menghantui Bapak. Sekarang, Bapak Tono benar-benar terlihat seperti akan kolaps. Dia membungkuk, kepalanya hampir menyentuh meja. Jadi itu caramu membantuku, nak? Dengan mencuri. Suaranya parau, penuh kekecewaan yang dalam. Reza tidak bisa lagi berkata-kata, dia hanya memandangi layar tablet, menyadari bahwa seluruh kehidupan profesionalnya, segala sesuatu yang dia bangun dan hancurkan terpampang jelas di depan orang tuanya dan istrinya yang telah dikhianatinya. Aku meletakkan tablet di atas meja, membiarkan dokumen-dokumen itu berbicara sendiri untuk beberapa saat. Aku memandangi mereka bertiga, sebuah keluarga yang kini hancur bukan hanya oleh perselingkuhan, tetapi oleh kejahatan finansial yang dilakukan oleh orang yang seharusnya mereka percayai. Jadi, kalian lihat, kataku akhirnya, suaraku kembali datar. Ini bukan lagi tentang perceraian yang sederhana. Ini tentang kelangsungan hidup. Jika gugatan cerai ini berjalan normal, aku akan menuntut harta gonogini atas firma hukum yang dibangun dengan uang dan pengorbananku. Tapi jika kalian melawan, aku jeda, memastikan mata Reza menatapku. Atau jika Reza mencoba untuk bermain kotor, maka semua dokumen dalam X Project ini akan aku serahkan kepada kepolisian, ke asosiasi advokat, dan ke media. Ibu Sari menjerit ketakutan. Tidak, Tasya, kumohon. Itu akan menghancurkan kami semua. Persis seperti bagaimana kalian menghancurkan aku, tanyaku balik, dan untuk pertama kalinya malam itu, sedikit emosi, sebuah getar kemarahan yang dalam terdengar dalam suaraku. Kalian pikir menghancurkan sebuah impian dan sebuah hati itu tidak menyakitkan? Aku akan tunjukkan pada kalian arti kehancuran yang sebenarnya. Aku berdiri, mengambil tas dan tabletku. Adegan terakhir hampir tiba.
Kalian punya waktu 1 minggu untuk memutuskan terima tawaranku untuk perceraian yang damai dengan pembagian harta yang adil, atau hadapi kehancuran total. Aku menatap Reza, mataku seperti baja. Pilihlah dengan bijak, Reza, karena kali ini, aku yang memegang kendali. Dengan itu, aku berbalik dan berjalan meninggalkan meja itu, meninggalkan mereka dalam kekacauan dan keputusasaan total. Langkahku mantap, sama mantapnya dengan tekad di hatiku. Aku tidak menoleh sedikit pun, biarkan mereka tenggelam dalam konsekuensi dari tindakan mereka sendiri. Babak pertamanya sudah selesai. Dan aku, tanpa keraguan sedikit pun, adalah pemenangnya. Keesokan harinya, dan hari-hari setelahnya, sunyi telepon dari Reza atau mertuaku tidak berdering. Tidak ada pesan marah, tidak ada tangisan, tidak ada ancaman, hanya keheningan yang berbicara lebih keras daripada teriakan apapun. Itu adalah keheningan pihak yang kalah, yang sedang menjilat luka mereka dan merenungkan betapa dalamnya mereka telah terjatuh. Clara, yang kukabari tentang apa yang terjadi, melaporkan bahwa Reza tidak muncul di firma hukumnya selama beberapa hari. Suasana di sana seperti kuburan, katanya. Semua karyawan dipecat, kantor akan ditutup. Aku tahu itu adalah langkah pertama mereka. Menutup firma sebelum skandalnya terbongkar ke publik, tapi itu sudah terlambat. Aku sudah memegang semua buktinya. 5 hari setelah makan malam itu, teleponku akhirnya berdering, bukan dari Reza, tapi dari Ibu Sari. Suaranya hancur, hampir tidak bisa dikenali. Tasya, bisakah kita bertemu? Hanya kita berdua, di taman dekat rumah Ibu. Aku setuju. Aku penasaran, ingin melihat sejauh apa kehancuran mereka. Dia sudah duduk di bangku taman ketika aku tiba. Wajahnya yang biasanya terawat sekarang terlihat keriput dan tua, matanya bengkak dan kosong. Dia tidak memakai perhiasan sama sekali. Duduklah, nak, bisiknya saat aku mendekat. Aku duduk, menjaga jarak yang sopan. Kami duduk dalam diam untuk beberapa saat, hanya diiringi kicau burung. Kami tidak punya pilihan, ucapnya akhirnya, suaranya bergetar. Kami akan menerima tawaranmu. Dia mengeluarkan selembar kertas dari tasnya, sebuah draft perjanjian cerai yang disusun oleh pengacara baru mereka. Bukan Reza, tentu saja. Reza sudah menandatanganinya, Bapak juga mereka. Terlalu malu untuk menemuimu. Aku mengambil kertas itu, membacanya dengan cepat. Isinya persis seperti yang kuminta, pembagian aset yang adil, termasuk separuh dari nilai firma hukum yang kini tinggal nama, dan hak penuh atas rumah yang kami tinggali. Reza bahkan tidak berani menawar. Dan untuk dokumen-dokumen itu, tanyanya, tidak bisa menatap mataku. Begini, Bu, kataku, melipat kertas itu dan memasukkannya ke dalam tasku. Dokumen-dokumen itu adalah asuransiku, mereka akan tetap aman bersamaku selama Reza mematuhi perjanjian ini, dan selama tidak ada lagi gangguan dari dia atau Lisa, maka rahasia itu akan tetap menjadi rahasia. Tapi jika ada satu langkah salah, aku tidak perlu menyelesaikan kalimatku. Ibu Sari mengangguk, air mata menetes di pipinya yang cekung. Aku mengerti. Dia menarik napas dalam-dalam. Aku ingin kamu tahu, Tasya, bahwa aku menyesal bukan hanya karena ketahuan, tapi benar-benar menyesal. Aku telah mengkhianati kepercayaanmu. Aku telah menjadi ibu yang buruk, baik untuk Reza maupun untukmu. Dia menatapku, dan untuk pertama kalinya, kulihat penyesalan yang tulus di matanya, bukan karena takut, tapi karena dia menyadari betapa jahatnya tindakannya. Aku menerima permintaan maafmu, Ibu, kataku, tapi nada suaraku datar. Tapi maaf tidak akan mengembalikan segalanya, tidak akan menyembuhkan luka yang mereka goreskan di jiwaku. Kami akan menjual rumah kami untuk melunasi utang-utang Bapak. Lanjutnya, seolah perlu mengucapkan itu untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah akhir. Kami akan pindah ke kota kecil, tinggal di rumah sederhana mungkin. Di sana, kami bisa memulai lagi. Aku mengangguk. Itu adalah keputusan yang bijaksana. Karma telah bekerja dengan sempurna. Mereka kehilangan segalanya, reputasi, kekayaan, dan harga diri. Dan Reza? Tanyaku, meski sebenarnya tidak peduli. Dia menghela napas panjang. Dia dan Lisa putus tentu saja setelah skandal proyek mall dan ancaman dari kamu. Hubungan mereka tidak bertahan. Ada sedikit kepuasan dalam suaranya. Mungkin dia juga menyalahkan Lisa untuk sebagian dari ini. Dia akan pergi juga mencari pekerjaan di kota lain, di firma hukum kecil, mungkin memulai dari nol lagi.
memulai dari nol lagi. Persis seperti yang kami lakukan dulu, tapi kali ini, dia melakukannya sendirian, tanpa ada istri yang mendukungnya, dengan catatan kriminal yang mengintai di masa depannya. Aku berdiri, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Selamat tinggal, Ibu, ucapku. Itu adalah kata terakhirku untuknya. Aku tidak akan memanggilnya Ibu lagi. Dia hanya mengangguk, menundukkan kepalanya, tidak mampu mengucapkan apapun lagi. Aku berjalan menjauh, meninggalkannya sendirian di bangku taman. Seorang wanita yang telah kehilangan segalanya, kekayaan, keluarga, dan harga dirinya. Dia adalah simbol terakhir dari sebuah dinasti yang runtuh karena keserakahan dan pengkhianatan. Perjalanan pulang terasa begitu ringan. Aku telah memenangkan perangku. Aku tidak hanya bertahan, tapi aku muncul sebagai pemenang yang mutlak. Dengan perjanjian cerai yang telah ditandatangani dan proses hukum yang berjalan lancar, karena Reza tidak berani memberikan perlawanan sedikitpun, aku secara resmi menjadi seorang wanita merdeka. Rumah yang dulu kami tinggali bersama kini sepenuhnya menjadi milikku. Sementara itu, karma terus bekerja dengan kejamnya terhadap mereka yang telah menyakitiku. Seperti yang Ibu Sari katakan, mereka terpaksa menjual rumah mewah mereka dengan harga di bawah pasar untuk segera melunasi hutang-hutang yang menggunung. Pembelinya tidak lain adalah Benny, si rentenir itu sendiri. Aku mendengar kabar itu dari Clara, yang sumbernya mengatakan bahwa Benny sengaja membeli dengan harga murah sebagai pelajaran akhir bagi Bapak Tono. Bayangkan, Tas, kata Clara melalui telepon, suaranya penuh dengan kepuasan yang tidak bisa disembunyikan. Mereka pindah ke sebuah rumah petak kecil di pinggiran kota. Bapak Tono kesehatannya tidak pernah benar-benar pulih. Ibu Sari, yang dulu selalu tampil sempurna, sekarang terlihat seperti nenek-nenek yang lelah. Bagian yang paling memuaskan adalah mendengar tentang Reza. Firma hukumnya bangkrut dan izin praktiknya dicabut oleh asosiasi advokat setelah informasi anonim tentang praktik kotor mereka sampai ke meja Dewan Etik. Dia tidak pernah lagi bisa berpraktik sebagai pengacara dengan reputasinya yang hancur dan beban hutang dari kekacauan finansial firma yang harus ditanggungnya sendiri. Dia terpaksa menerima pekerjaan sebagai staf legal di sebuah perusahaan kecil di kota lain, dengan gaji yang mungkin bahkan tidak cukup untuk membeli satu tas Lisa yang termurah. Dan Lisa? Karmanya mungkin yang paling terlihat setelah proyek malnya gagal total dan reputasinya hancur berantakan. Klien-kliennya pada kabur, perusahaannya dinyatakan pailit. Aku tidak sengaja melihat profil media sosialnya yang kini tidak lagi di privat, sebuah tanda keputusasaan. Foto-foto mewahnya sudah hilang, digantikan oleh kutipan-kutipan motivasi yang menyedihkan tentang bangkit dari kegagalan. Yang paling ironis, dalam satu foto, dia terlihat sedang bekerja sebagai pramuniaga di sebuah butik merek kelas menengah. Senyum sombongnya sudah hilang, digantikan oleh raut lelah dan kekosongan. Reza, yang dulu dia pikir adalah tiketnya menuju kehidupan mewah, justru menjadi batu sandungan terbesarnya. Suatu hari, saat aku sedang berbelanja kebutuhan rumah tangga di sebuah pusat perbelanjaan, aku melihatnya. Lisa sedang melipi kaos-kaos di rak, wajahnya tunduk ketika dia melihatku untuk sepersekian detik. Ada api kebencian di matanya, tapi itu cepat padam, digantikan oleh rasa malu yang dalam. Dia cepat-cepat memalingkan wajah dan pura-pura sibuk. Aku tidak mendekati atau mengatakan apapun, tidak perlu. Keadaannya yang menyedihkan sudah berbicara lebih dari cukup. Aku hanya melewatinya dengan langkah percaya diri. Tas belanja bermerekku yang kubeli dengan uang hasil kerjaku sendiri tergantung di pundak. Kontras antara kami berdua tidak bisa lebih jelas. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat kabar dari pengacaraku bahwa Reza secara resmi telah pindah ke Kalimantan untuk pekerjaan barunya yang jauh dari gemerlap Jakarta. Konon, dia hidup sendiri dan menyendiri. Tidak ada lagi wanita seperti Lisa di hidupnya. Mungkin dia akhirnya menyadari bahwa semua kesenangan duniawi yang dikejarnya dengan cara-cara kotor itu pada akhirnya hanya ilusi yang berujung pada kehancuran. Ibu Sari, dalam sebuah upaya terakhir untuk berdamai, pernah mengirimiku sebuah surat panjang. Dia menceritakan tentang kehidupan barunya yang sederhana, merawat Bapak Tono yang kesehatannya semakin menurun, dan betapa dia menyesali segala perbuatannya. Dia tidak meminta maaf lagi, hanya berharap aku bisa menemukan kebahagiaan. Aku membalas suratnya dengan singkat, berterima kasih atas doanya dan berharap mereka sehat. Itu adalah penutup yang cukup sebuah bab yang benar-benar telah usai. Menyaksikan karma yang sempurna ini menimpa mereka semua, aku tidak merasa bersukacita. Yang kurasakan justru sebuah kedamaian yang aneh, seperti sebuah lingkaran yang telah tertutup.
Mereka yang mencoba mengangkat diri dengan menginjak-injak orang lain, pada akhirnya jatuh lebih dalam, sementara aku, yang berusaha bangkit dari puing-puing kehancuran dengan integritas dan kecerdasanku sendiri, justru menemukan tanah yang lebih kokoh untuk berdiri. Karma bukanlah tentang kebencian atau balas dendam. Karma adalah tentang keseimbangan alam semesta. Setiap tindakan, baik atau buruk, pada akhirnya akan kembali kepada pelakunya. Dan untuk Reza, Lisa, Tono, dan Sari, karma telah berbicara dengan lantangnya. Mereka tidak hanya kehilangan hartanya, tetapi juga reputasi, harga diri, dan yang terpenting, kedamaian batin mereka. Mereka akan selamanya hidup dengan bayangan kesalahan dan penyesalan. Sementara aku bebas. Bebas dari kebohongan, bebas dari pengkhianatan, dan bebas untuk membangun hidupku yang baru tanpa beban masa lalu. Itu adalah karma yang paling sempurna yang bisa kubayangkan. Proyek Villa Pak Hendra telah selesai dengan sukses, hasilnya jauh melampaui ekspektasinya. Dan karena rekomendasinya, tawaran proyek baru mulai berdatangan. Sebuah kafe konsep minimalis, renovasi sebuah galeri seni, bahkan sebuah rumah sakit kecil nama Tasya Arsitek mulai dikenal, bukan sebagai istri Reza, tapi sebagai seorang arsitek berbakat yang memiliki visi yang tajam dan detail yang sempurna. Suatu sore, aku dan Clara merayakan kesuksesan proyek villa dengan champagne di balkon apartemenku yang menghadap ke kota. Dulu, aku tidak akan pernah membayangkan kita bisa seperti ini, gumam Clara, menyeruput champagne-nya. Kamu benar-benar bangkit, Tas. Lebih dari bangkit, kamu bersinar. Itu karena aku punya teman yang sangat mendukung, jawabku, tersenyum padanya. Terima kasih untuk segalanya, CL. Tanpamu, mungkin aku masih terpuruk dalam kesedihan. Ah, sudahlah, kamu yang melakukannya sendiri. Aku hanya memberikan sedikit bensin pada api yang sudah ada di dalam dirimu. Dia benar. Api itu api kemandirian, kecerdasan, dan kekuatan selalu ada di dalam diriku. Hanya saja selama 8 tahun pernikahan api itu kubiarkan redup, terkubur oleh pengorbanan dan ilusi cinta. Sekarang, api itu telah menyala kembali, bahkan lebih terang dari sebelumnya. Aku memutuskan untuk menghususkan diri dalam desain ruang healing dan renewal, tempat-tempat di mana orang bisa memulihkan diri, baik secara fisik maupun mental. Mungkin karena pengalamanku sendiri, proyek pertamanya adalah merenovasi sebuah pusat yoga yang bangunannya sudah tua. Aku mendesain ulang dengan pencahayaan alami, sirkulasi udara yang lancar, dan elemen-elemen alam yang menenangkan. Hasilnya memukau. Klienku, seorang guru yoga berusia sepuh, memelukku erat dan berkata, "Kamu tidak hanya mendesain sebuah bangunan, nak, kamu menciptakan sebuah jiwa." Kata-katanya menyentuhku dalam. Ya, itulah yang kulakukan. Aku menciptakan kembali jiwaku sendiri melalui setiap desain yang kubuah. Kehidupan sosialku juga berkembang. Aku bertemu dengan orang-orang baru, seniman, pengusaha, para visioner. Aku tidak lagi menjadi istri dari atau menantu dari. Aku adalah Tasya. Rasanya begitu membebaskan. Suatu hari, aku menerima surel dari sebuah yayasan sosial yang ingin kubantu mendesain sebuah rumah singgah untuk anak-anak jalanan. Tanpa pikir panjang, kuterima. Aku mengerjakan proyek itu dengan harga yang sangat bersahabat. Bahkan hampir tanpa untuk melihat, sketsa yang kubuat berubah menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi anak-anak itu, memberiku kepuasan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Di tengah kesibukanku yang baru, aku juga menemukan kembali hobiku yang lama, melukis. Aku membeli kanvas dan cat minyak, dan di akhir pekan, aku menghabiskan waktu di balkon sambil melukis pemandangan kota. Lukisan-lukisanku mungkin tidak sehebat lukisan abstrak di rumah lamaku dulu, tapi itu adalah ekspresi jiwaku yang bebas, tanpa beban harus memenuhi selera orang lain. Clara sering menggodaku tentang pria-pria baru yang kukenal. Yang itu, Adrian, dia arsitek juga kan? Dia sering lihatin kamu tuh. Aku hanya tertawa. Aku belum siap untuk yang seperti itu, CL. Aku masih menikmati kebebasanku. Aku harus jatuh cinta pada diriku sendiri dulu sebelum membiarkan orang lain masuk. Dan itu benar. Setiap pagi, saat aku berdiri di depan cermin di apartemenku yang cerah, aku melihat seorang wanita yang berbeda. Mataku yang dulu sering berkaca-kaca kini penuh dengan keyakinan. Senyumku yang dulu dipaksakan kini tulus dan mudah mengembang. Badanku yang dulu tegang oleh kecemasan kini rileks dan penuh energi. Kebebasan bukan hanya tentang memiliki ruang fisik sendiri. Itu adalah tentang memiliki kendali penuh atas hidup, keputusan, dan kebahagiaan sendiri.
Itu adalah tentang bangun di pagi hari dan tahu bahwa hari itu akan kau jalani sesuai dengan temsmu sendiri, bukan temps orang lain. Aku memandangi kota dari balkonku, minum teh hangat. Jakarta di bawah terlihat sibuk dan penuh dengan drama-dramanya sendiri. Tapi di sini, di ketinggian, semuanya terasa damai. Aku menarik napas dalam-dalam, mensyukuri setiap langkah betapapun menyakitkannya yang membawaku ke sini. Ini bukan akhir, ini adalah awal yang sebenarnya, awal dari hidup Tasya yang seutuhnya, dan aku tidak sabar untuk melihat kemana langkah ini akan membawaku. 6 bulan telah berlalu sejak aku sepenuhnya merengkuh kebebasanku. Suatu sore aku berdiri di tengah-tengah pameran kecil yang kuselenggarakan di galeri klien lamaku, yang kini telah bertransformasi menjadi ruang seni yang elegan berkat desainku di dinding-dinding putih yang terang. Tergantung beberapa lukisanku, karya-karya yang lahir dari jiwa yang telah sembuh dan menemukan kedamaian. Ada lukisan abstrak tentang fajar, penuh dengan warna jingga, emas, dan biru muda yang mencitrakan harapan. Baru ada pula sketsa arsitektur detail dari proyek rumah singgah, yang kutampilkan sebagai simbol pembangunan kembali, bukan hanya bagi bangunan, tetapi juga bagi kehidupan. Tasya, ini luar biasa. Clara mendekatiku. Matanya berbinar melihat kerumunan tamu yang hadir. Siapa sangka dari puing-puing yang begitu hancur, kamu bisa menciptakan semua ini. Aku tersenyum, memandangi sekeliling ruangan. Tamu-tamu yang hadir adalah kolega, klien, teman-teman baru, dan beberapa wajah lama yang memilih untuk berdiri di pihakku. Aku hanya mengambil pecahan-pecahan yang berserakan dan menyusunnya menjadi sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih kuat dan lebih indah. Seorang wanita parubaya menghampiriku. Ibu Tasya? Saya dari Yayasan Anak Jalanan. Saya hanya ingin berterima kasih secara langsung. Desain ibu tidak hanya memberi mereka atap, tapi juga harapan dan ruang bermain yang ibu desain. Itu adalah surga bagi mereka. Tanganku tergenggam erat olehnya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, air mata yang menggenang di mataku adalah air mata kebahagiaan yang tulus. Terima kasih sudah mempercayai saya. Melihat mereka tertawa di ruang itu adalah hadiah terbesar bagi saya. Acara berlangsung meriah, bukan hanya pameran lukisan, tapi juga perayaan atas kesuksesan firma arsitekturku yang semakin berkembang. Aku tidak lagi hanya bekas istri Reza. Aku adalah Tasya, sang arsitek, seniman, dan pemilik hidupku sendiri. Saat acara hampir berakhir, seorang kurir mendatangiku dengan membawa sebuah buket bunga lili putih yang sederhana. Tidak ada kartu nama mewah, hanya selembar kertas kecil dengan tulisan tangan yang kukenal. Untuk Tasya, semoga kamu menemukan kedamaian yang tidak pernah bisa kuberikan. S. Sari bekas ibu mertuaku. Aku memandangi bunga-bunga itu, merasakan sebuah penutup yang tenang. Itu bukan permintaan maaf, bukan pula harapan untuk rekonsiliasi. Itu adalah pengakuan. Pengakuan bahwa aku telah menemukan jalanku sendiri, tanpa mereka. Clara melihat bunganya dan mengangkat alis. Dari dia. Aku mengangguk. Dari masa lalu, tapi itu tidak menyakitkan lagi. Kamu sudah benar-benar melampaui mereka, Tas. Mereka adalah catatan kaki dalam sejarah hidupmu, bukan lagi bab yang aktif. Dia benar. Melihat bunga-bunga itu tidak lagi membangkitkan amarah atau luka, hanya sebuah pengingat betapa jauhnya aku telah melangkah. Keesokan harinya, aku kembali ke apartemenku yang sunyi dan damai. Matahari pagi menerangi kanvas baru yang masih kosong di sudut studionya. Aku mendekatinya, mengambil kuas, dan tanpa pikir panjang, mulai menggoreskan warna pertama, sebuah biru cerah yang penuh energi. Proses melukis ini sangat berbeda dengan hidupku yang dulu. Dulu, aku seperti seorang pelukis yang memaksakan diri untuk mengikuti sketsa orang lain, berusaha keras untuk membuatnya sempurna menurut standar mereka, meski jiwa dan warnaku sendiri tertekan. Kini, setiap goresan kuas adalah kebebasan, setiap pilihan warna adalah suara hatiku. Tidak ada yang mendikte, tidak ada yang menghakimi. Hasil akhirnya mungkin tidak sempurna di mata orang lain, tapi itu adalah cerminan jiwaku yang sebenarnya penuh warna, berani, dan bebas. Aku melangkah mundur, memandangi kanvas yang mulai hidup dengan coretan biru dan emasku. Sebuah senyum merekah di wajahku. Mereka, Reza, Lisa, Tono, dan Sari, percaya bahwa liburan ke Jepang dan kebohongan mereka adalah kemenangan. Mereka mengira telah menghancurkanku, tapi yang mereka lakukan justru memberiku palu untuk memecahkan sangkar emas yang selama ini kurasa nyaman, tapi sebenarnya adalah penjara. Dari puing-puing sangkar itulah,
Aku menemukan sayapku yang sebenarnya, sayap yang terbuat dari ketahanan, kecerdasan, dan kekuatan yang selama ini terpendam. Mereka memaksaku untuk terbang, dan kini, aku terbang lebih tinggi dan lebih bebas daripada yang pernah mereka bayangkan. Balas dendamku yang dahsyat bukanlah tentang menghancurkan mereka, tapi itu tentang membangun kembali diriku sendiri menjadi versi yang lebih kuat. Kemenanganku bukan terletak pada kehancuran mereka, tapi pada kebangkitanku. Mereka sekarang hanya kenangan samar, sebuah pelajaran pahit yang mengajarku untuk tidak pernah lagi menyerahkan kendali hidupku pada siapapun. Aku meletakkan kuas, berjalan ke jendela, dan memandang kota di bawah hidup ini seperti kanvas kosong yang luas. Terkadang, seseorang datang dan mencoretnya dengan warna-warna kelam, tapi kita selalu punya pilihan membiarkan coretan itu mengotori seluruh kanvas kita, atau mengambil kuas, dan dengan sabar, mengecat ulang seluruhnya menjadi sebuah mahakarya baru yang lebih indah, lebih dalam, dan sepenuhnya milik kita sendiri. Aku memilih untuk menjadi mahakarya dan ini barulah bab pertamanya.